Selamat sore, kita akhirnya ketemu lagi nih ya, di tanggal berapa nih? Tanggal 22 November, wah udah mau akhir tahun aja. Nah, hari ini kita ketemu lagi di sesi Disabilities to the Next Abilities atau DNA. Ini adalah pertemuan kita yang ketiga ya. Jadi di sini hari ini kita akan ngobrolin tentang kerja tim gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti udah kerja itu kemungkinan besar umumnya teman-teman akan punya yang namanya teman kerja gitu. Apakah nanti mungkin teman-teman biasanya mungkin ada itu ya kayak kerja kelompok di kampus ataupun dulu di sekolah atau di organisasi gitu ya. Apakah hal tersebut sama di dunia kerja atau mungkin ada yang berbeda? Apa sih yang perlu untuk diperhatikan gitu ya? Hari ini kita akan bahas tentang itu. Sebelumnya saya ingatkan lagi ya, untuk sesi hari ini teman-teman silahkan untuk mengganti namanya di nama Zoom-nya dengan nama lengkap, kemudian dari universitas mana, gitu ya. Kemudian selama sesi ini silakan kalau misalnya mau tanya gitu ya, bisa melalui kolom chat, kolom komentar, atau misalnya dengan raise hand nanti di akhir ya. Seperti itu. Dan juga teman-teman silakan untuk mengikuti sesi dari awal sampai akhir. Oke, hari ini kita sudah kedatangan pemateri hari ini ada Pak Yahya. Halo Pak Yahya. Halo, halo, apakah saya terlihat dan terdengar? Yes, halo Oke, semuanya. oke, di Selamat saya siang. sudah terlihat dan terdengar. Apa kabar ini Pak Yahya? Panggilannya Pak Yahya ya Pak ya? Atau Baik, iya, panggil ya aja. baik. Nah, teman-teman Betul, ini saya tapi kenapa Pak? kalau boleh tahu koneksiku bagus nggak ya? Ya, Di saya agak putus-putus. Teman-teman bisa konfirmasi apakah Pak Yahya koneksinya koneksinya bagus? Mbak Suri bisa dibantu. Oh, oke, agak putus-putus Pak katanya. Is being recorded. Bagus, Kak. yes. Bagus. Saya udah coba untuk ganti koneksi nih. Udah lebih baik? Oh ya, sekarang lebih baik sih. Udah lebih baik ya. Oke, baik. Ini saya perkenalkan dulu ya teman-teman. Jadi pemateri hari ini adalah Bapak Yahya Prasetya Suryadi. Beliau adalah Recruitment Manager di L'Oreal Indonesia. Teman-teman pasti sudah pernah dengar ya L'Oreal. Dan hari ini Pak Yahya akan share dengan kita tentang bagaimana sih membangun yang namanya kerja tim, gitu ya. Karena ya itu tadi seperti kata saya, kalau udah kerja pastinya nggak kerja sendiri. Gitu. Oke, tanpa berlama-lama saya langsung persilakan Pak Yahya untuk menyampaikan materinya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Arin. Baik, jadi saya akan coba untuk share screen dulu ya. Kalau gitu sebentar. Oke, apakah sudah terlihat dalam hal ini? Sudah Mungkin terlihat. sudah terlihat ya. Jadi selamat pagi lagi, selamat siang menjelang sore gitu ya, teman-teman semuanya. Nama saya Yahya. Jadi saat ini saya bekerja di L'Oreal Indonesia sebagai Recruitment Manager. Di sini terlihat ya, saya lagi foto dengan klub favorit saya karena hobi saya memang nonton dan bermain sepak bola gitu. Jadi kalau ada yang punya klub yang sama, Manchester United, boleh banget nih untuk kemudian nanti kita bisa ngobrol-ngobrol juga gitu ya. Kalau ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang, maka sedikit saya akan coba untuk ceritakan kurang lebih dalam hal perjalanan karir saya seperti apa sejauh ini gitu ya. Jadi saya lulus di tahun 2009 dari Universitas Indonesia dari psikologi jurusannya, dan kemudian saya memulai pengalaman bekerja pertama saya itu
di Sinarmas Agribusiness and Food gitu ya, atau SMART namanya, nama company-nya. Adalah sebuah perusahaan lokal yang memang bergerak di bidang manufacture minyak sawit gitu ya pada waktu itu. Dan kemudian di 2011 saya sempat juga kemudian saya dari Jakarta pindah ke Balikpapan pada waktu itu, bekerja di perusahaan minyak yang bernama Total Oil, Total EP. Dan 2015 saya kembali ke Jakarta dan masuk di Schneider Electric. Sebelum kemudian 2016 itu saya sempat kemudian bergabung ke perusahaan konstruksi dari Amerika namanya Black & Veatch. Dan sebelum L'Oreal saya bergabung di Tokopedia di tahun 2019 gitu ya. Dan saat ini sesuai dengan informasi saya saat ini ada di L'Oreal kurang lebih selama 1 tahun lebih gitu ya so far di L'Oreal Indonesia. Nah, kalau gitu kemudian sebelum kita masuk pada materi, mungkin saya akan juga ceritakan sedikit gitu ya. Apa sih yang kemudian dinamakan L'Oreal gitu ya. Jadi juga teman-teman juga lebih mengerti dan lebih tahu nih kira-kira company-nya tuh apa sih, dan kemudian seberapa jauh sih L'Oreal juga melakukan aksi-aksinya yang berkaitan dengan let's say diversity, equity, dan juga inclusion gitu ya, atau inklusi, membuat lingkungan kerja yang lebih inklusif. Yang pertama mungkin kita akan masuk dulu ke L'Oreal secara global. By the way, kalau ada yang tidak jelas atau suara saya tidak jelas juga boleh ditanyakan gitu ya, boleh diinformasikan juga. Jadi saya juga tahu dalam hal ini. Yang pertama, L'Oreal itu apa sih gitu ya? Jadi L'Oreal itu adalah benar-benar pemain yang memang hanya bermain dalam industri kecantikan atau beauty. Karena mungkin ada juga banyak FMCG company yang juga bermain di banyak kategori, tapi kalau L'Oreal hanya bermain di beauty product atau beauty industry atau produk-produk kecantikan. Kita didirikan di tahun 1909 pada waktu itu oleh sebuah scientist juga gitu ya, namanya Eugene Schuller di Prancis. Dan saat ini L'Oreal juga masih menjadi number one cosmetic group gitu ya, atau grup kecantikan di seluruh dunia atau secara global. Kita punya 88.000 jumlah total employee kita di seluruh dunia yang tersebar di 150 negara. So far kita punya 35 brand dan juga 39 plant atau pabrik yang tersebar di seluruh dunia. Ini ada sedikit video, mungkin saya akan play. Kalau tidak terdengar suaranya boleh diinfo ya, teman-teman. Kami menciptakan kecantikan. Ya, tapi tidak hanya kecantikan. Kecantikan yang... Sorry, sebelumnya apakah terdengar suaranya kalau saya boleh tahu? Tadi videonya? Terdengar sih. Terdengar ya? Oke, saya ulang ya kalau gitu. Kami menciptakan kecantikan. Ya, tapi tidak hanya kecantikan. Kecantikan yang berdiri untuk semua orang di dunia. Kecantikan yang menganggap alam sebagai masa depannya. Kecantikan sebagai kekuatan besar yang menggerakkan kita. Kecantikan yang peduli akan kesejahteraan hewan. Kecantikan yang berusaha menjadi beragam seperti orang-orang yang kami layani. Kecantikan yang menawarkan inovasi sosial untuk para karyawan kami. Kecantikan yang menciptakan teknologi untuk membuat hidup semakin mudah. Kecantikan yang melawan perubahan iklim. Menciptakan kecantikan yang menggerakkan dunia. L'Oreal. Oke, itu adalah sekilas sedikit gambaran mengenai L'Oreal Group gitu ya. Dan kemudian kalau kita ngomongin bisnisnya, ada apa aja sih di L'Oreal? Yang pertama kita membagi jadi 4 divisi kalau di L'Oreal. Yang pertama itu ada consumer product. Itu mungkin produk-produk yang teman-teman mungkin akan bisa jumpai di hampir di semua tempat gitu ya. Yang mungkin kalau kita bilang dipasarkan secara masif atau secara mass product gitu ya. Yang kedua kita punya L'Oreal Luxe, itu produk-produk yang mungkin lebih luxury gitu ya, atau lebih mahal dalam hal simpelnya. Itu nanti biasanya dijumpai itu di butik-butik retail, misalnya di mall gitu ya, itu ada retail store kita untuk L'Oreal Luxe. Kita juga punya professional product, itu lebih berkaitan dengan salon, biasanya dengan perawatan rambut yang ada di salon.
Dan terakhir kita juga punya namanya Active Cosmetic. Nah, Active Cosmetic ini dia untuk perawatan kulit, tapi mungkin lebih dekat dengan klinik kecantikan, gampangnya begitu ya. Jadi ini sedikit gambarannya, bisa dijumpai di mana saja, ada di salon, ada yang juga di mass market, misalnya kayak di minimarket gitu ya, kayak di Indomaret ataupun di Alfamart sampai dengan hypermarket, di online channel juga ada, butik retail juga ada. Nah, on this sebenarnya yang saya mau tanya dulu gitu ya, kebetulan banget nih saya juga punya beberapa souvenir yang mungkin nanti akan bisa dibagikan gitu ya. Tapi kalau mau nih teman-teman, kalau boleh bantu saya gitu ya. Tadi saya udah sempat cerita kalau L'Oreal tuh globally punya 35 brand gitu ya. Mungkin dari teman-teman boleh nggak ada yang bisa nyebutin satu orang aja gitu ya, nyebutin 3 brand, nanti kemudian saya kirimin souvenir deh dari L'Oreal. Mungkin ada yang mencoba nggak? Brand dari L'Oreal apa aja sih yang teman tahu? Boleh sebut namanya dan nanti biasa juga catat gitu ya untuk namanya dengan siapa dan boleh disebut kira-kira 3 Silakan brandnya ya, apa sih? raise hand teman-teman. Satu Kak. Oh, ini siapa nih yang berbicara? Namanya siapa? Abdul. Abdul, Mas oke. Abdul. Oke. Boleh coba disebut Mas Abdul, ada 3 brand deh, 3 aja gitu ya. Apa aja nih yang diketahui? Pertama L'Oreal Paris. Baik, betul. 1. Oke. Paris, terus L'Oreal apa lagi ya? Yang kedua, sebentar Kak. Biasanya produk ini disuka sama istri masalahnya. Oke, bagus. Berarti diteruskan penggunaannya berarti Mas Abdul ya. Apalagi ayo 2 lagi. Tidak harus yang punya nama L'Oreal loh brandnya dalam hal ini. Kira-kira apa lagi nih? Mas Abdul mau coba atau menyerah dalam hal ini? Apalagi ya yang L'Oreal itu Lumayan nih buat istrinya Mas Abdul. Ayo, lebih semangat menjawabnya. Oke, Mas Abdul menyerah mungkin? 2 lagi apa? sampai di sana dulu Kak, saya mau cari jawaban. Sampai di sana dulu. Baik. Saya simpan jawabannya. Mungkin ada satu lagi nggak yang mau coba jawab nih? Oke, ini tadi ada Elvina yang angkat tangan duluan. Elvina Oke, Sitorus. Elvina. Selamat siang, Kak. Halo Elvina. Iya, halo. Ya, silakan. Saya pemakai L'Oreal juga. Itu pakai shampoo-nya, shampoo yang L'Oreal juga. Saya juga pakai cat rambut saya juga pakai. Lalu satu lagi saya pakai lipstick. Oh, baik. Jadi memakai produknya ada shampoo, ada lipstick gitu ya. Berbagai macam produknya. Sama cat rambut ya. Sama cat rambut. Nah, tadi pertanyaan saya lebih betul. ke brandnya apa aja nih brandnya? Brandnya, bukan jenis produknya apa aja. Mungkin tahu nggak? So far, Mbak Elvina. Halo Elvina. Oke. Elvina bisa disebutkan brandnya apa aja yang dipakai? Tadi ada cat rambut, ada sampo, ada... Apakah semuanya L'Oreal Paris gitu kan? Gimana nih Bu? Kayaknya belum ada yang benar kayaknya nih ya. Jadi atau aku buka dulu aja gitu semuanya ya. Ini Jadi, ada Lazaro nih yang Oke. di kolom komentar dia bilang Carita Matrix HR gitu. Carita Matrix HR, yuk kita lihat gitu ya, apakah benar atau enggak. Nah, mungkin yang tidak disadari teman-teman adalah beberapa brand yang kalian pakai gitu ya dalam kehidupan sehari-hari itu ternyata termasuk dalam brand yang dipunyai sama L'Oreal nih gitu. Nah, kita lihat ya berikutnya apa, ada brand apa aja. Nih, jadi mungkin di consumer produk kita itu ada Garnier, kalau teman-teman pernah pakai gitu ya, ada Maybelline juga, dan juga ada L'Oreal Paris, tadi mungkin sudah disebut gitu ya. Mungkin beberapa brand yang ada di Indonesia yang juga lumayan familiar adalah untuk professional produk kita punya L'Oreal Professional. Kalau misalnya sering lewat mall, ada salon gitu ya, biasanya itu ada brand Kerastase gitu ya, ataupun Matrix juga di sana.
ataupun yang kalau tadi aku bilang yang biasanya ada di mall-mall, di butik retail itu ada Lancome, ada Kiehl's gitu ya, ada Giorgio Armani gitu, dan berbagai brand yang ada di sini gitu. Nanti aku akan ceritain juga kalau di Indonesia tuh ada brandnya apa aja gitu ya. Tapi teman-teman jangan khawatir, nanti ada kesempatan lainnya untuk kemudian bisa mendapatkan souvenir dari L'Oreal. Jadi kesempatannya masih terbuka nih. Nanti Mas Abdul juga boleh coba lagi nanti untuk jawab gitu ya. Oke, so kalau kita masuk sedikit on pilarnya L'Oreal itu apa aja sih? Yang pertama tentunya adalah employee-nya atau orang-orang yang bekerja di dalamnya. Kenapa itu penting? Karena pendiri kita namanya Eugene Schuller, dia juga selalu bilang kalau perusahaan itu tidak merupakan atau tidak hanya terdiri dari tembok dan juga mesin-mesin gitu ya, tapi it's all about people. Jadi semuanya itu tentang orangnya yang penting gitu ya. Nah, kalau kemudian kita ngomongin soal orangnya sendiri, kita punya 88.000 total karyawan, dan di tahun ini impact yang kita punya gitu ya kepada dunia kerja juga bisa dilihat kalau di Universum di tahun ini kita juga nomor 5 gitu ya, nomor 5 company yang paling menarik untuk para mahasiswa dari jurusan bisnis di seluruh dunia gitu untuk grup L'Oreal gitu ya. Dan juga dari another yang kita dapat adalah kita juga termasuk nomor 3 yang paling digital friendly. Itu juga menunjukkan kalau misalnya kita juga menekankan pentingnya nih untuk kemudian punya orang-orang yang bagus. Jadi orang-orang lain juga tertarik untuk bisa masuk ke L'Oreal. Yang kedua, selain orangnya adalah mengenai sainsnya gitu ya, ataupun ilmu pengetahuannya di dalamnya. Jadi L'Oreal itu tidak hanya menjual sebuah produk kecantikan, tapi juga menjual apa yang dinamakan penelitian gitu ya, sehingga hasilnya menghasilkan produk-produk yang teman-teman biasa pakai gitu. Dan di sini dari 88.000 itu kita punya 4.100, di antara itu adalah scientist gambarannya, dan itu tersebar di 21 research center atau pusat penelitian yang ada di seluruh dunia. Yang ketiga tentunya adalah berkaitan dengan teknologi gitu. Jadi L'Oreal menekankan pentingnya penggunaan teknologi nih juga supaya semua orang lebih banyak bisa memakai produk-produk L'Oreal gitu ya. Jadi kalau teman-teman mungkin pernah memakai atau pernah membuka websitenya L'Oreal Paris di Indonesia, itu ada yang namanya Skin Genius gitu ya, dan itu bisa langsung dipakai dari handphone. Kalian bisa langsung mengecek juga nih kesehatan kulit kalian tuh seperti apa sih gitu ya. Jadi itu boleh banget dicoba juga. Nah, ini gambarannya kalau misalnya L'Oreal tuh juga menekankan pentingnya digital gitu ya, keberadaan dunia digital di mana so far 15%, hampir 16% dari total penjualannya L'Oreal itu datang dari e-commerce atau dari digital channel in this case gitu ya. Nah, ini ada beberapa komitmen, aku run through cepat aja gitu ya. Yang pertama tentunya adalah gimana perusahaan L'Oreal itu bisa menjadi perusahaan yang lebih peduli pada dunia gitu ya, peduli pada lingkungan, lingkungan, peduli pada bumi. Di mana di sini bisa teman-teman lihat dari semua pabrik-pabrik produksi produk L'Oreal, kita juga sudah mencoba untuk bisa mengurangi konsumsi air gitu ya dalam proses produksinya, ataupun mengurangi emisi gas karbon dan lain sebagainya. Selain itu untuk orang-orang di sekitarnya seperti apa sih gitu ya for the employee. Dan di sini yang paling menarik adalah kalau teman-teman lihat di situ ada 90.635 orang dari underprivileged atau mungkin dari komunitas yang mungkin membutuhkan bantuan, sudah kita coba bantu gitu ya. Nanti via apa akan saya jelaskan lagi lebih lanjut. Dan ini juga menjadi salah satu kontribusi dari perusahaan untuk kemudian kita kembalikan kembali kepada komunitas ataupun kepada bumi, adalah L'Oreal itu punya yang namanya Citizen Day. Citizen Day itu adalah sebuah inisiatif atau kita mendedikasikan hari-hari khusus dalam setahun gitu ya, untuk kemudian kita bisa membantu komunitas yang ada di sekitar kita, ataupun let's say kita membantu lagi menghijaukan bumi, ibaratnya gitu ya. Ini untuk produknya kita, seperti apa sih, kemudian kita juga berusaha untuk membuat dalam hal rantai produksi semua produk kita gitu ya, termasuk dalam hal packagingnya gitu ya, ataupun produksi dan juga keseluruhan produknya itu juga memastikan kita memakai bahan-bahan yang juga ramah lingkungan ataupun bisa dikembalikan kepada lingkungan dalam hal ini gitu. Nah, berikutnya saya akan juga bahas sedikit mengenai corporate foundation. Jadi kita punya 2 program.
Yang pertama itu For Women in Science, di mana kemudian kita memang memberikan support kepada komunitas-komunitas perempuan yang terutama bergerak di bidang sains untuk bisa kemudian melakukan penelitian lebih lanjut nih, yang kemudian bisa nanti dipakai untuk memajukan beauty industry in general gitu ya. Dan yang kedua, kita juga punya namanya Beauty for a Better Life. Di sini, di mana kita biasanya tuh kayak kita memberikan pelatihan untuk teman-teman misalnya dari komunitas-komunitas yang mungkin tidak lebih beruntung, let's say untuk bisa kemudian belajar dengan L'Oreal gitu ya, belajar untuk kemudian melakukan hair treatment gitu, belajar motong rambut misalnya, ataupun belajar untuk makeup gitu, dan itu dibantu oleh L'Oreal gitu. Nah, kalau kemudian kita masuk sedikit, kalau tadi kita udah ngomongin soal L'Oreal secara global, kalau L'Oreal di Indonesia itu seperti apa sih gitu ya? Yang pertama, L'Oreal itu hadir di Indonesia tahun 1979. Saat ini pabrik yang ada di Jababeka di L'Oreal Indonesia di Indonesia itu adalah pabrik yang paling besar seluruh dunia. Jadi itu menunjukkan begitu pentingnya juga peran Indonesia pada keseluruhan L'Oreal secara global. Gitu ya. Saat ini kita punya 16 brand dan kita masih menjadi top of mind atau nomor 1 di professional market, di luxury market, dan juga di skincare overall brand gitu ya di Indonesia. Ada brand apa aja di Indonesia? Nah, saat ini di Indonesia itu ada L'Oreal, untuk beberapa brand yang ada di sini bisa dilihat gitu ya, ada L'Oreal Paris, ada Garnier, ada Maybelline. Nah, mungkin ada beberapa brand juga tadi teman-teman akhirnya baru tahu gitu ya, ternyata itu brandnya L'Oreal juga nih, let's say Garnier gitu ya, atau Maybelline. Jadi mulai sekarang kemudian kalau teman-teman lihat misalnya di Indomaret ataupun di hypermarket ataupun di online, kalian juga jadi tahu gitu ya, itu ternyata brandnya L'Oreal juga nih gitu. Nah, dari semua brand ini yang paling baru itu adalah yang di Active Cosmetic, namanya La Roche-Posay gitu ya, itu brandnya kita. Terus kita sudah 35 tahun ada di Indonesia untuk pabriknya. Kita juga menekankan pentingnya pabrik yang sustain gitu ya, yang ramah lingkungan dalam hal ini. Kita juga menggunakan energi hijau dari PLN, dan juga saat ini produksi yang ada di L'Oreal Indonesia itu pabriknya itu diekspor ke 18 negara yang ada di Asia gitu, dan juga produk-produknya dan proses produksi itu juga sudah halal gitu. Ini gambarannya, kurang lebih kita punya hampir 2.200 total karyawan. Nah, di sini yang menarik adalah angka di mana kalau dilihat ternyata persebaran female atau karyawan yang laki-laki dan perempuan itu lumayan merata nih di L'Oreal, gitu ya, di L'Oreal Indonesia. Jadi dari 14 director gitu ya, atau direktur yang ada di L'Oreal itu 7 diantaranya atau 50% itu adalah perempuan. Ini juga menekankan L'Oreal menjadi sebuah perusahaan yang juga berusaha untuk memajukan woman empowerment gitu ya, karena kita melihat kesetaraan gender itu menjadi sebuah hal yang penting untuk L'Oreal. Ini kalau kita ngomongin soal apa yang kita berikan balik kepada community, tadi juga udah kita sampaikan gitu ya, ada Citizen Day dan juga banyak juga kemudian award-award yang kita coba untuk ikuti dan juga kita untuk involve sebanyak mungkin komunitas-komunitas yang ada gitu sih di dalam hal ini. Kalau kemudian ditanya, kira-kira kayak ya kalau misalnya aku mau join L'Oreal tuh bisa join apa aja sih gitu ya. Nah, ada 2 cara nih, ada 2 jalur gitu ya. Yang pertama itu melalui yang talent programnya L'Oreal. Di sini ada 3. Yang pertama ada Brandstorm, ada internship atau high flyer internship, dan yang ketiga itu ada management training. Nah, mungkin teman-teman ada yang pernah dengar nggak mengenai Brandstorm? Boleh buka mic-nya mungkin atau boleh di chat gitu ya, kalau ada teman-teman yang mungkin pernah tahu Brandstorm dalam hal ini, nanti dapat souvenir deh gitu. Mungkin ada yang pernah dengar nggak L'Oreal Brandstorm itu apa sih? Atau ada yang pernah ikut nggak L'Oreal Brandstorm? Silakan teman-teman. Ini kata Adea yang baru dengar Kak gitu katanya. Oke. Ada yang baru dengar ya. Jadi aku mungkin kasih penjelasan sedikit ya. Kalau Brandstorm itu sesuai dengan yang ditulis di sini, itu adalah sebuah innovation competition. Jadi lebih kayak kompetisi ide. Nanti biasanya kemudian kalian bebas nih mensubmit atau memasukkan ide-ide kalian sesuai dengan tema yang akan dibuka di tahun itu gitu ya.
Nanti kemudian yang menang tuh menarik banget nih, karena nanti kalau menang teman-teman bisa juga kemudian dikirim ke Perancis gitu ya, kalau menang secara global nantinya, untuk kemudian nanti benar-benar dibuat tuh apa yang kalian submit idenya benar-benar dibuat. Dan nanti kalau kalian sudah pulang, kalian juga akan di-hire di L'Oreal. Nanti aku ada video singkat mengenai Brainstorm, tapi kenapa aku perlu kasih tahu, karena Brainstorm akan mulai nih sebentar lagi di awal tahun, jadi buat teman-teman yang tertarik ikut, boleh banget ikut, gitu ya. Nah, ini aku run terus sedikit dulu. Ini adalah Brainstorm. Please make sure your seatbelt is fastened. Oke, jadi itu sedikit mengenai Brainstorm. Jadi di tahun kemarin kita punya 3 kategori gitu ya. Jadi ada inclusion salah satunya, dan juga ada green track sama tech track. Tahun depan temanya itu mengenai teknologi nih teman-teman. Jadi kalau kalian tertarik untuk ikut, buka aja Instagram L'Oreal Indonesia dan lihat. Dan ini terbuka untuk teman-teman yang masih kuliah atau masih sekolah gitu ya, sampai dengan mereka yang berumur di bawah 30 tahun gitu. Jadi boleh dicoba, nanti dilihat aja gitu ya ketika udah buka, dan boleh langsung dicoba juga gitu. Nah, kalau kemudian yang kedua, kita juga punya namanya program intern gitu. Nah, intern ini kalau di kita intern itu untuk 6 bulan, jadi full time intern gitu ya, atau program magang, di mana nanti selama 6 bulan itu kalian akan langsung bekerja bareng dengan tim yang ada di L'Oreal, dan juga langsung ngelakuin pekerjaan-pekerjaan yang memang akan bisa kalian lakukan nantinya ketika sudah lulus gitu ya, dan juga langsung di-hire di L'Oreal ketika kalian semuanya melewati keseluruhan prosesnya gitu. Nah, ini ada berapa yang perlu di-note adalah kita sebentar lagi akan buka untuk internship-nya. Jadi kalau teman-teman juga tertarik gitu ya, untuk teman-teman yang masih kuliah, terutama yang di tahun akhir, boleh banget nih untuk nanti juga apply untuk role ini. Berikutnya, ini adalah contoh-contoh dari mereka yang pernah ikut program intern kita dan akhirnya sampai saat ini masih berkarir di L'Oreal. Ada beberapa contoh di sini gitu ya. Dan berikutnya ada lagi program MT namanya Management Trainee. Kalau ini untuk mereka yang sudah lulus biasanya akan di-develop gitu selama 18 bulan. Jadi teman-teman akan mendapatkan exposure gitu ya, ataupun pengalaman bekerja langsung di lapangan, kemudian juga langsung melakukan role-role yang berkaitan selama kurang lebih 18 bulan ini gitu. Jadi ini juga akan buka dalam waktu dekat. Jadi kalau teman-teman juga tertarik, boleh banget untuk kemudian ikutan program ini gitu ya. Kalau tadi aku bilang ada 2 jalur, ini adalah jalur untuk yang talent program atau program anak muda ibaratnya gitu ya. Tapi yang kedua itu apa sih? Yang kedua kita punya yang namanya professional hire. Nah, di sini biasanya memang lebih berkaitan dengan teman-teman yang mungkin sudah lulus bekerja, atau bukan lulus bekerja, lulus kuliah dan juga sudah mau masuk ke dunia kerja atau sudah punya pengalaman kerja. Nah, teman-teman bisa langsung aja lihat vacancy yang ada gitu ya. Itu ada di L'Oreal Career website kita untuk di Indonesia, ataupun gampangnya teman-teman boleh catat nih, dan juga teman-teman boleh langsung aja misalnya kirimin email ke saya
ataupun kirimkan CV gitu ya ke saya, nanti kemudian saya akan ajak ngobrol juga gitu ya. Dan juga kalau teman-teman mungkin pengen lihat dulu gitu ya, nah nanti kalau ingat teman-teman boleh ke LinkedIn-nya saya untuk kemudian juga bisa kirimkan chat gitu ya atau message kalau misalnya teman-teman juga tertarik nih untuk kemudian bekerja di L'Oreal gitu. Sudah dicatat teman-teman kalau ada yang mau dicatat untuk ini, tapi nanti mungkin along the way bisa saya informasikan lagi gitu ya. Nah, kemudian pertanyaannya apa sih yang kemudian kira-kira dibutuhkan atau dilihat untuk kemudian bisa bekerja di L'Oreal? Itu kombinasi dari ketiga hal ini nih. Yang pertama adalah di sense of purpose, yang kedua di pengalaman atau experience, dan yang ketiga tentunya di competencies and potential fit gitu ya. Jadi gimana intinya keseluruhan pengalaman kalian gitu ya, apakah itu pengalaman berorganisasi misalnya di kuliah ataupun di sekolah gitu ya, ataupun sampai dengan pengalaman bekerja kalian itu bisa masuk dengan culture-nya L'Oreal gitu ya, dan juga masuk dengan apa yang kemudian kita cari juga. Tapi kemudian gampangnya apa aja sih yang kemudian dilihat gitu ya? Yang pertama tentunya adalah GPA ataupun apa ya, IP gitu ibaratnya ya kalau orang kuliah. Yang kedua tentunya karena L'Oreal juga adalah perusahaan multinasional, jadi akan berhubungan banyak dengan orang-orang di luar Indonesia. Jadinya kemampuan untuk berbahasa Inggris itu juga memainkan peran penting di sini gitu ya. Dan tentunya di luar itu adalah pengalaman organisasi ataupun pengalaman kerja kalian gitu. Nah, kalau kemudian kita ngomongin juga kenapa L'Oreal mungkin pernah punya hubungan dengan Divaling gitu ya, karena di L'Oreal juga kita melihat pentingnya untuk punya organisasi yang juga melihat diversity, equity, sama inclusion itu sebagai sebuah hal yang penting gitu ya, atau gimana cara kita bisa membuat lingkungan kerja yang lebih beragam, lebih sama, dan juga lebih inklusif untuk semua gitu ya. Inisiatif apa aja ataupun apa sih yang kemudian jadi nilai-nilai L'Oreal dalam hal ini? Yang pertama, visionnya L'Oreal itu dalam hal diversity, equity, dan inclusion itu, yang pertama adalah kita ingin semua orang yang berbeda itu bisa diterima dengan baik. Itu dulu yang pertama. Dan yang kedua, untuk semuanya kita juga bisa memberikan sebuah kesempatan yang sama, terlepas apakah dia datang dari orang mana, atau let's say mungkin dia punya jenis disabilitas apa gitu ya, semua orang akan punya kesempatan yang sama di sini. Yang ketiga tentunya adalah dengan tim yang lebih beragam, maka juga akan tentunya menghasilkan berbagai inovasi ke depannya gitu ya. Jadi L'Oreal juga melihat pentingnya punya orang-orang di dalamnya itu yang beragam, yang berbeda, dan juga memberikan kesempatan yang sama untuk semua, karena itu juga akan mendukung mission-nya L'Oreal nih dalam hal diversity, equity, dan inclusion. Mission-nya apa sih? Jadi misinya L'Oreal itu adalah untuk menjadi beauty leader atau pemimpin di industri kecantikan yang paling inklusif gitu ya, yang tentunya bisa berkontribusi memberikan kembali kepada society gitu ya, kepada masyarakat kembali, di mana semua orang itu bisa hidup secara aman, dan secara sama gitu. Jadi kita melihatnya itu. Kalau kemudian kita ngomongin diversity, equity, dan inclusion di L'Oreal itu ada apa aja gitu ya? Apa sih yang jadi 4 pilar utamanya itu apa aja? Yang pertama adalah di health and disability atau kesehatan dan juga disabilitas gitu ya untuk teman-teman. Jadi gimana caranya L'Oreal bisa memberikan kesempatan dan juga lingkungan kerja yang inklusif, yang terbuka untuk semua, apakah itu teman-teman dengan disabilitas ataupun teman-teman yang tanpa disabilitas, gimana kita bisa memberikan pengalaman bekerja dan juga sebuah ruang aman untuk teman-teman. Tidak hanya untuk teman-teman sebagai pekerja, tapi juga untuk customer kita, untuk konsumen kita, gitu ya dalam hal ini. Yang kedua adalah di umur dan juga generasi, karena tentunya kita tidak bisa lepas dari perbedaan umur maupun generasi yang ada di dalamnya gitu ya. Ketika bekerja, misalnya di L'Oreal tentu ada banyak yang mungkin sudah punya pengalaman bekerja lebih lama, tapi juga ada yang baru gitu. Nah, di sini kita memastikan semuanya itu bisa berkolaborasi dengan baik. Yang ketiga adalah di socio-economic atau status sosial ekonomi, dan juga multicultural origins atau budaya orang-orang yang berbeda-beda di dalamnya gitu ya. Jadi dan yang keempat itu adalah di kesamaan gender.
Jadi kita juga ingin menekankan kalau di L'Oreal, kita menekankan pentingnya untuk punya keseimbangan antara perempuan maupun laki-laki, dan juga kita juga akan mensupport berbagai komunitas yang mungkin ada di dalamnya juga gitu ya. Dan ini keseluruhan 4 pilar ini tidak hanya untuk mereka menjadi karyawan L'Oreal, tapi juga untuk consumer kita maupun untuk komunitas yang ada di sekitar atau berkaitan dengan produk-produk L'Oreal juga. Gimana sih kemudian L'Oreal bisa memastikan kalau kita akan bisa mengimplementasikan diversity, equity, dan inclusion tadi gitu ya dalam hal kehidupan sehari L'Oreal? Yang pertama, kita menekankan pentingnya untuk kemudian kita bisa mengajarkan gitu ya atau mengeducate para employee kita ataupun para customer kita mengenai apa itu menjadi lebih inklusif misalnya. Yang kedua, kita juga sering dan aktif melakukan sharing-sharing atau berbagi. Dan juga terutama dalam hal ini kita berbagi nih, biasanya kita akan mengundang mungkin pihak-pihak tertentu, pihak-pihak atau teman-teman untuk kemudian bisa lebih membuka wawasan mengenai misalnya contohnya untuk mengenai disabilitas. Jadi kita akan undang orang untuk kemudian bisa sharing gitu ya. Jadi teman-teman yang lain yang tadinya mungkin belum tahu juga jadi lebih tahu nih. Dan yang ketiga tentunya adalah mengurangi kalau ada halangan-halangan yang berkaitan dengan itu ataupun obstacles gitu ya, rintangan berkaitan dengan fasilitas, mengenai akses kerja gitu ya, itu kalau kita sudah sadari kita bisa kurangi. Yang keempat tentunya adalah juga menciptakan sebuah culture atau sebuah budaya yang inklusif dan juga memberikan kesempatan untuk semuanya diterima dengan baik gitu ya. Yang kelima tentunya adalah kita mengukur kembali dari hal yang sudah kita lakukan itu impact-nya apa sih gitu ya, baik itu kepada employee, kepada karyawan, kepada customer kita maupun kepada community. Sebagai gambarannya, saat ini L'Oreal Indonesia itu juga lagi proses dalam hal membuat komite gitu ya, komite di internal L'Oreal Indonesia. Jadi kita akan punya satuan kerja khusus yang memang fokus dalam hal pengimplementasian atau pengaplikasian diversity, equity, dan inclusion ini gitu di ruang kerja. Nah, salah satunya kalau kemudian kita juga ngomongin soal poin nomor 1 di educate, ataupun di poin nomor 2 yang berbagi kesadaran adalah L'Oreal itu punya campaign yang namanya Break the Silence nih teman-teman. Jadi ini kita mengajak employee kita mengajak karyawan kita untuk kemudian bisa lebih aware lagi gitu ya mengenai disabilitas, dan juga tidak hanya lebih aware tapi juga bisa berani untuk menyuarakan gitu kalau ternyata mereka juga mungkin tanpa mereka sadari, dan baru mereka sadari kalau mereka juga punya disabilitas yang mungkin tidak terlihat gitu. Jadi kita mau membangun sebuah kesadaran dan juga berani untuk kemudian menyuarakan gitu ya. Jadi kita akan memastikan kalau semua orang akan bisa diterima dengan baik tanpa melihat apakah dia punya status disabilitas ataupun dia tanpa disabilitas gitu ya. Kenapa ini penting? Karena kita mengetahui dan kita melihat kalau kita udah break the silence ibaratnya gitu ya, sesuai dengan nama campaign-nya, kita bisa menciptakan lingkungan kerja yang lebih diverse, lebih beragam, lebih sama, dan juga tentunya lebih inklusif. Nah, kenapa itu penting? Karena kita juga melihat sebenarnya tuh 71% kalau teman-teman lihat gitu ya dari figure di sini, dari jumlah disabilitas yang ada, mungkin ini dari data global gitu ya, dari data WHO, ternyata 71% itu disabilitas itu tidak terlihat nih gitu ya. Meskipun tentunya ada disabilitas yang terlihat, tapi 71% itu tidak terlihat. Dan juga 15% dari total populasi dunia itu ternyata hidup dengan sebuah jenis disabilitas. Nah, seperti apa sih gitu ya kemudian kita adopsi definisi dari disabilitas? Bisa teman-teman lihat di sini ada berbagai macam gitu ya, ada sensori, ada motor, ada kognitif, ada psychological disability ataupun chronic condition. Dan ini kita adopsi dari United Nations yang Convention on Disability itu gitu ya. Jadi yes. Nah, kalau kemudian kita ngomongin kalau gitu di L'Oreal, keberadaan L'Oreal di Indonesia ada siapa aja sih gitu ya. Let's say again ini kita baru mulai campaign-nya dan kita baru mulai membangun kesadaran teman-teman, tapi so far kalau dilihat dari yang sudah ada saat ini, kita bisa bagi untuk yang ada di pabrik kita di seluruh Indonesia, kita punya 5 karyawan dengan disabilitas
itu mereka tersebar di staf produksi maupun di engineer gitu ya, ataupun yang lebih teknikal. Sedangkan di L'Oréal Indonesia, karena L'Oréal Indonesia itu lebih fokus ke pemasaran dan juga distribusi barang-barangnya, saat ini kita punya 2 nih, gitu. Nah, 2 itu siapa? 2 itu namanya Michelle dan juga namanya Nisi. Mungkin ada yang kenal nggak nih dengan Nisi atau Michelle? Karena Michelle lumayan aktif di Pusbisindo. Nisi sendiri adalah pendiri dari Feminist Times, gitu ya. Keduanya tuli, dan keduanya itu kebetulan bekerja sangat dekat dengan saya juga nih, karena kan saya juga di HR, dan juga saya juga kebetulan di L'Oréal Indonesia menjadi salah satu perwakilan dari PIC yang akan mengurusi DEI gitu ya di Indonesia. Jadi kalau kalian kenal sama Michelle sama Nisi, boleh juga untuk kemudian diajak ngobrol gitu ya dan cari tahu lebih lanjut mengenai L'Oréal. Oke, so itu kurang lebih sedikit banyak ya mungkin ya, agak banyak gitu ya mengenai L'Oréal. Dan kita sekarang akan masuk ke topik utamanya, yaitu gimana caranya teman-teman mungkin bisa lebih memberdayakan kerjasama gitu ya dalam lingkup ruang kerja. Mungkin Ibu, aku pause untuk question answer dulu mengenai L'Oréal, atau aku lanjutin aja dulu nih, Bu Aren? Boleh, ini ada yang mau bertanya nih Pak tentang magang. Dari siapa tadi? Ada Atifatul Rahman. Dia adalah seorang mahasiswa tingkat akhir di Universitas Negeri Padang dan ingin bertanya apakah bisa katanya apakah bisa untuk mahasiswa tingkat akhir untuk magang di L'Oréal, kalau misalnya dia dari Padang apakah bisa gitu ya, karena mungkin beda kota, kemudian bagaimana caranya? Oke, jadi yang pertama apakah bisa? Bisa banget. Jadi untuk program magang kita yang dinamakan tadi High Flyer Internship itu terbuka untuk semua orang gitu ya, terutama untuk mereka yang sedang berada di tahun akhir pendidikannya, terutama di kuliah gitu ibaratnya. Kenapa? Karena seperti yang tadi saya sampaikan, itu adalah program yang akan berjalan selama 6 bulan full time. Jadi biasanya teman-teman akan diminta untuk hadir gitu ya di kantor kita, misalnya yang ada di Jakarta. Meskipun pada pelaksanaannya memang kita saat ini melakukan hybrid working gitu ya. Jadi kita 3 hari akan kerja di kantor, 2 hari kerja di rumah, tapi itu adalah full time internship-nya atau magangnya selama 6 bulan. Jadi boleh banget untuk ikut, nanti teman-teman bisa lihat aja pengumumannya nanti di Instagram, mungkin gampangnya gitu ya, di Instagram L'Oréal Indonesia, atau kalau tadi teman-teman udah sempat catat alamat emailku, nanti boleh aja kirim ke sana, kalau ada pertanyaan nanti aku akan bantu jawab juga. Gitu. Tapi bisa banget untuk ikut, dan itu akan mulai programnya itu 1 tahun 2 kali. Tahun depan tuh mulainya di bulan Maret yang pertama, dan yang kedua itu di bulan Agustus. Nah, biasanya di bulan Januari kita akan mulai nih proses rekrutmennya gitu ya, proses seleksinya akan mulai dari bulan Januari. Gitu. Semoga membantu dan menjawab ya. Cukup jelas mungkin, atau ada pertanyaan lagi? Ini ada lagi dari Cynthia Rizky. Selamat sore Pak Yahya, perkenalkan saya Cynthia Rizky Aninda. Selamat sore. Fresh graduate S1 dari UPN Yogyakarta. Dan memiliki pengalaman kerja. Saya mau bertanya perihal untuk lowongan kerja yang requirement IPK 3 apakah bisa diterima? Misalnya dia ternyata IPK-nya 2,93. Jika bisa, apakah ada probation? Ya, jadi kalau kemudian kita ngomongin memang aturannya ibaratnya gitu ya, standar yang kemudian kita akan pakai itu memang di 3 untuk GPA gitu ya. Tapi tentunya kita juga kan akan bisa menjadi lebih fleksibel dalam satu dan lain hal gitu ya. Jadi nanti kita juga akan lihat apakah kemudian anak ini misalnya punya potensi nggak yang kemudian dibutuhkan di L'Oréal atau enggak gitu ya. Jadi masih terbuka, meskipun memang kalau kita ngomongin soal standar, saat ini memang standarnya adalah di IP-nya di 3, apakah ada probation atau enggak gitu ya. Jadi kalau kemudian kita ngomongin soal itu, kalau untuk pro hire atau yang udah pengalaman di luar dari MT misalnya ya, di luar dari manajemen trainee, akan ada probation di mana kita mengikuti dari arahan pemerintah 3 bulan untuk probation periodnya. Tapi kalau untuk program manajemen trainee, karena dia berbentuk program pendidikan, biasanya itu setiap 6 bulan akan ada rotasi gitu ya, Cynthia. Jadi 6 bulan pertama rotasinya biasanya di lapangan.
Misalnya ada yang dirotasi di butik kita di mall misalnya, jadi mereka juga lebih paham gitu ya bisnis L'Oreal itu seperti apa sih, yang langsung ke customer. 6 bulan berikutnya itu kemudian di kantor gitu ya mengerjakan role-nya, dan 6 bulan terakhir itu dari 18 bulan itu mempersiapkan dia untuk nanti role yang akan dia lakukan sesudah dia lulus dari program manajemen trainee-nya. Jadi di setiap 6 bulan itu akan ada semacam assessment-nya lagi, penilaian lagi gitu ya. Jadi kalau untuk manajemen trainee tidak ada probation, tapi akan ada penilaian kerja, kurang lebih penilaian program setiap 6 bulan. Tapi kalau di luar itu tentunya ada probation untuk selama 3 bulan dalam hal ini. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi mungkin sebelum kita lanjut sesi dari Ya. Rahmat Fahri. Saya alumni Universitas Brawijaya. Saya ingin menyatakan sekaligus bertanya. Jujur saya senang karena akhirnya ada perusahaan yang menyadari bahwa sebenarnya jumlah disabilitas yang tidak terlihat lebih banyak dibandingkan disabilitas yang terlihat. Karena selama saya ikut pelatihan-pelatihan yang melibatkan antara perusahaan dengan orang dengan disabilitas, tidak banyak perusahaan yang menyebutkan atau bahkan menyadari tentang hal tersebut. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara agar L'Oreal bisa mewujudkan visi misi dalam hal menyadarkan masyarakat tentang disabilitas baik yang terlihat maupun tidak terlihat. Apakah L'Oreal akan melibatkan orang-orang yang ahli di bidang kedisabilitasan atau bagaimana? Baik, ini tadi yang tanya Fahri ya? Iya, Bu Aris? betul. Oke. Jadi benar banget. Jadi kita juga merasa gitu ya pentingnya juga untuk kemudian membangun kesadaran itu dulu gitu. Nah, membangun kesadaran itu dengan apa sih? Dengan cara memberitahukan ke teman-teman kalau ternyata ini disabilitas yang tadi saya sampaikan gitu ya. Banyak loh jenis disabilitas yang ternyata mungkin mereka tidak sadari, dan mungkin mereka sendiri adalah salah satu dari orang yang punya hal tersebut. Misalnya contohnya saya nih gitu ya. Saya sendiri menyadari kalau saya memiliki obsessive compulsive disorder, yang ternyata memang kalau dilihat dari definisi dari yang dikeluarkan oleh United Nations itu masuk ke dalam jenis disabilitas psychological gitu kan ya. Jadi itu adalah yang akan kita lakukan saat ini, kita baru akan ngelakuin nih. Jadi gambarannya gitu ya, untuk L'Oreal Indonesia kita akan ngelakuin Break the Silence ini itu di awal bulan Desember. Dengan cara apa sih kita akan buat mungkin caranya kita buat adalah dengan pelan-pelan dulu gitu ya. Jadi kan mungkin ini sebuah konsep yang baru untuk teman-teman, tapi palingnya kita akan mulai dulu dari skala kecil, dari skala employee-nya L'Oreal dulu gitu ya. Kita akan buat kayak mereka tuh kita ajarkan, kita akan punya sesi-sesi di mana kita memberitahukan mereka jadi seperti apa sih disabilitas gitu ya, dan mungkin kita juga akan mengundang orang-orang yang mungkin ahli di bidangnya, ataupun mungkin dari teman-teman kita sendiri yang kita punya gitu ya. Saat ini kita punya Michelle dan juga Nisi yang juga mungkin bisa menyuarakan atau mengajarkan kepada teman-teman lainnya, dan kemudian nanti mereka akan juga bisa untuk memasukkan secara anonimus gitu ya, kira-kira mereka tuh ternyata masuk ke atau mereka punya, setelah mereka mengetahui mereka punya dan mereka mau, untuk paling nggak bukan untuk mengakui dulu dan menuliskan nama gitu ya, tapi paling nggak mereka bisa memasukkan dulu mereka itu ke dalam kotak-kotak yang nanti kita siapkan secara anonimus. Jadi kita akan meng-capture dulu, yang akan kita ambil dulu adalah seberapa banyak dulu number-nya atau angkanya, baru kemudian kita membuka kalau mereka memang mau untuk diajak ngobrol lebih lanjut gitu ya, baik itu dengan tim HR ataupun dengan tim terkait, untuk kemudian ngobrolnya lebih lanjut nih, kira-kira support apa atau bantuan apa sih yang kita bisa kasih ke mereka dalam hal akses mereka bekerja ataupun fasilitas kantor yang masih dirasa kurang gitu ya. Jadi itu adalah hal kecil yang akan kita lakuin dulu sih, Fahri. Jadi mungkin secara nasional mungkin itu akan agak sulit, tapi paling nggak asumsinya adalah kita berusaha untuk kita mulai dulu dengan skala perusahaan, skala yang lebih kecil, dengan harapan paling nggak dengan teman-teman kita yang ada di internal L'Oreal mengetahui mengenai hal tersebut, mereka juga bisa menjadi semacam duta untuk juga menyuarakan itu gitu ya ke dalam skala yang lebih besar. Tapi dalam hal ini kita akan mulai dulu dengan skala yang lebih kecil yang ada di dalam lingkungan kita sendiri dulu nih. Gitu. Semoga menjawab ya, Fahri, dalam hal ini. Baik, terima kasih Pak Yahya. Oke teman-teman, untuk sisa pertanyaannya nanti di sesi Q&A ya. Sekarang kita lanjut sesinya dulu. Silakan Pak Yahya. Kita lanjut mengenai ini ya. Kalau gitu teman-teman ya, terima kasih juga untuk yang sudah bertanya. Nanti mungkin di sesi berikutnya kita juga masih ada pertanyaan gitu ya, sesi tanya jawab. Jadi boleh
juga ditanya di sini kalau tadi belum sempat dijawab gitu ya. So berikutnya kita akan coba untuk belajar atau saling belajar gitu ya, karena aku juga bukan jadi pihak yang kemudian ahli dalam tanda kutip dalam hal membangun kerjasama di dunia kerja. Jadi ada banyak teori di luar sana, dan ini yang akan aku coba untuk berbagi adalah salah satu teori yang mungkin menurut aku menarik nih untuk juga aku share gitu. Jadi dalam hal ini aku akan coba untuk berbagi, tapi juga teman-teman boleh banget kalau teman-teman merasa kayaknya itu kayaknya nggak gitu deh. Nah, untuk ngajarin aku juga boleh. Jadi kita sama-sama belajar di sini gitu ya. Jadi yang pertama, kalau kemudian kita lihat gitu ya dalam hal bekerja itu kan biasanya tentunya tidak bisa bekerja sendiri ya, tentunya kita akan bekerja di dalam kelompok. Nah, kira-kira teman-teman ngerasa nggak sih, atau mungkin teman-teman memang termasuk ke Gen Z gitu ya, ke Generation Z yang memang masih muda-muda nih, tapi kalau kemudian kita melihat aja gitu ya dari sebelum pandemi, sebelum kita COVID gitu ya, sampai dengan ketika kita udah COVID itu kan cara kita berinteraksi itu juga berbeda gitu ya. Kalau dulunya mungkin kita harus benar-benar ketemu tatap muka gitu ya dengan orang lain untuk kemudian baru bisa kerja bersama. Kalau sekarang kebetulan dibantu dengan pandemi COVID, kita juga jadi bisa ngelakuin itu di mana aja dan kapan aja. Atau kita bahkan bisa berhubungan dengan orang yang ada di luar negeri secara gampang gitu sekarang ya. Jadi dalam hal ini sebenarnya kalau dari berbagai studi atau berbagai penelitian yang ada saat ini tuh kita dikondisikan kelompok kerja yang ada itu sekarang dikelompokkan jadi yang namanya 4D nih, 4D gitu ya. 4D itu apa sih gitu ya? Yang pertama diverse atau beragam. Jadi tim yang ada sekarang itu tim yang high performing, terutama itu biasanya adalah tim-tim yang memang orang-orang yang berbeda-beda. Jadi mereka tidak hanya datang dari satu kesamaan gitu ya. Misalnya kalau di kantor tentu kalau misalnya contohnya kita ngomongin soal ethnicity gitu ya, mungkin ada yang dari suku Batak, ada yang dari suku Jawa, ada yang dari suku Ambon gitu ya. Jadi timnya itu tentunya lebih diverse. Yang kedua itu lebih dispersed namanya. Nah, dispersed ini apa sih? Dispersed ini adalah lokasinya itu bisa ada di mana aja gitu ya. Jadi tidak harus berada di satu tempat, tapi bisa aja kemudian mereka satu ada di Jakarta, yang satu ada di Surabaya gitu ya, atau satu adanya di Papua. So it's possible gitu. Itu memungkinkan. Yang ketiga adalah digital, yang kayak tadi, misalnya dibantu dengan pandemi COVID, kalau sekarang bekerja sudah tidak harus tatap muka, tapi juga bisa dibantu oleh teknologi dengan digital, gitu ya. Dan yang keempat adalah dynamic, gitu. Jadi dynamic ini karena sekarang juga kemajuan informasi sudah begitu cepat, jadi biasanya ini dinamika yang terjadi dalam kelompok kerja, gitu, ada dalam kelompok itu biasanya cepat banget nih, di mana biasanya orang itu akan cepat banget untuk ganti, gitu ya. Membership-nya ada yang pergi, ada yang datang, gitu kurang lebih. Jadi kalau nanti dalam bahasan selanjutnya kita akan ngomongin soal timnya, dan kalian melihat ada tulisan 4D. Jadi 4D itu diingat ya, 4D itu adalah tim yang diverse, tim yang dispersed, tim yang digital, dan tim yang dynamic. Dan ini adalah ibaratnya dinamakan tim masa kini lah, kelompok masa kini kurang lebih gitu ya. Nah, kemudian dengan berbagai perubahan yang terjadi, tentunya cara kita berkolaborasi juga akan menghadapi tantangan-tantangan yang baru gitu ya. Tapi ternyata dari berbagai studi gitu ya, dan ada satu orang nih yang kemudian melakukan sebuah studi selama 40 tahun, diketahui lah kemudian ada sebuah core set gitu ya, atau sebuah nilai yang kemudian bisa dipakai untuk memastikan tim kita itu bisa berkolaborasi dengan baik gitu. Nah, itu apa sih gitu ya? Jadi ada sebuah peneliti namanya Richard Hackman. Dia melakukan penelitian selama 40 tahun. Dia melakukan penelitian pada orang-orang yang bekerja dalam kelompok gitu ya. Jadi dari penelitian tersebut ternyata dia mendapatkan nih kalau ternyata itu bukan sebuah tim itu bisa bekerja sama dengan baik dan bekerja dengan baik gitu ya, overall itu tidak bergantung dari kepribadian mereka ataupun dari sikap mereka ataupun cara mereka berperilaku gitu ya dari para anggota timnya, tapi lebih bergantung pada yang dinamakan enabling condition atau kondisi yang memungkinkan ibaratnya gitu ya. Nah, kondisi yang memungkinkan ini apa sih gitu ya? Kalau menurut Hackman itu
ada 3 menurut Richard Heckman gitu. Yang pertama adalah a compelling direction, atau ibaratnya arahan yang menarik gitu ya, tujuan yang menarik, itu yang pertama. Yang kedua adalah di strong structure atau structure yang kuat. Yang ketiga itu di supportive context atau lingkungan yang kemudian mendukung gitu ya. Nah, ternyata tapi tiga ini tidak cukup nih teman-teman. Jadi ada another research atau penelitian berikutnya yang dilakukan sama Haas and Mortensen, dan ini dipublikasikan di Harvard Business Review gitu ya. Jadi kalau teman-teman tertarik untuk belajar lebih lanjut juga boleh banget search di Google gitu ya. Untuk Harvard Business Review-nya ini ada kondisi keempat yang kemudian membuat sebuah tim itu bisa bekerja sama dengan baik. Dan itu adalah a shared mindset, atau sebuah pola pikir yang kemudian dibagikan dan diaplikasikan oleh keseluruh kelompok, anggota kelompok gitu ya. Jadi ada 4, ada a compelling direction, ada strong structure atau structure yang kuat atau yang kokoh gitu ya, ada supportive context, dan juga ada shared mindset. Kita akan belajar satu-satu gitu, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan masing-masing nih gitu ya. Yang pertama, compelling direction. Jadi di sini aku put gambarnya itu kayak penunjuk arah gitu ibaratnya gitu ya di sini. Nah, kenapa ini penunjuk arah? Karena memang sebenarnya berdasarkan penelitian tersebut, hal yang paling penting untuk kemudian sebuah tim bisa berfungsi dengan baik dan sempurna gitu ya, berfungsi maksimal, itu adalah adanya goal gitu ya. Jadi itu udah pasti nih. Jadi adanya arahan yang tuju tuh sama-sama gitu ya, goal. Di mana goalnya ini harus bisa kemudian engage dengan para membernya, atau semua membernya itu bisa tahu dan juga bisa merasa terhubung dengan goal tersebut gitu ya. Nah, goalnya atau apa yang akan dituju itu tentunya harus menjadi sebuah hal yang challenging, dan juga bisa untuk memberikan para anggota tim ini tantangan lah, menantang gitu ya. Mereka merasa tertantang untuk bisa mencapai goal tersebut, tapi tidak boleh terlalu susah nih. Karena kalau terlalu susah akhirnya akan patah semangat, ibaratnya gitu ya. Dan yang kemudian goalnya itu harus merupakan goal-goal atau objektif yang bisa membuat para tim membernya itu lebih termotivasi dalam hal mencoba untuk mencapainya gitu. Goalnya tersebut juga harus consequential, mungkin itu ibaratnya harus penting gitu ya. Jadi penting untuk dirasa punya value yang bagus, jadi orang-orang di dalamnya itu juga peduli nih terhadap apakah saya bisa berhasil nggak ya mencapai goal tersebut gitu ya. Apakah itu melalui extrinsic gitu ya, melalui reward-reward yang didapat dari luar, misalnya dapat pengakuan, dapat promotion, ataupun dari intrinsic, dari tim membernya merasa ada kepuasan pribadi nih kalau dia kemudian bisa mencapai goal tersebut gitu ya. Nah, dari 4D team yang tadi kita udah bahas ya, yang diverse, dispersed, digital, and dynamic tadi, this direction atau arahan ini tuh penting banget. Kenapa? Karena kalau kemudian kita ngomongin misalnya nih gitu ya, timnya tuh beda-beda nih, ada yang multinational timnya gitu ibaratnya. Jadi contohnya nih ada tim yang di Indonesia, ada tim yang di Singapura gitu ya, dan semuanya tuh dalam satu tim cuma berbeda lokasi, karena mereka punya different background, mereka bisa aja kemudian punya pemahaman yang berbeda cara mereka mencapai goalnya. Contohnya, kalau kemudian kita ngomongin di penelitian tersebut gitu ya, ngomongin soal mencapai kepuasan pelanggan, sebuah perusahaan yang ingin mencapai kepuasan pelanggan. Nah, mungkin untuk yang di Indonesia merasa kalau oke, mungkin saya cukup deh ngelakuin 75% gitu ya. Selama saya udah mencapai targetnya 75%, buat saya udah cukup bagus. Tapi mungkin buat orang-orang yang tim yang ada di Singapura, mereka merasa, oh ini harus apapun yang terjadi, mereka harus bisa mencapai 100% nih. Gitu, even dengan cost yang tinggi nggak apa-apa gitu. So di sini goalnya itu mungkin sama, tapi pengaplikasiannya bisa aja berbeda, dan itu juga penting untuk disadari. Penting untuk disadari, terutama untuk nanti buat teman-teman yang juga menjadi tim member ataupun tim leader, bisa tuh untuk kemudian menemukan titik atau benang merahnya tuh seperti apa sih gitu ya. Itu yang pertama, mengenai compelling direction. Jadi intinya sebuah tim kalau mau berfungsi dengan baik itu harus punya sebuah goal ataupun arahan yang memang penting gitu ya, yang dirasa penting, dan juga setiap tim membernya itu bisa merasa setuju gitu kalau itu penting gitu. Yang kedua adalah structure yang kokoh atau strong structure. Ini apa sih gitu ya? Jadi yang pertama, structure yang dimaksud itu apa? Jadi ada 2 nih. Yang pertama adalah tim membernya sendiri atau
para anggota kelompoknya, dan yang kedua adalah aturannya, gitu ya. Yang pertama kalau kita ngomongin soal team member-nya, itu kita perlu memastikan kalau jumlahnya tim member kita itu tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, jadi kita bisa berfungsi bekerja lebih optimal, dan juga terdiri dari berbagai jenis skill yang berbeda, gitu. Jadi mungkin ada yang jagonya dalam hal data analitik, mungkin ada yang jagonya dalam hal negosiasi, gitu ya. Dan itu semuanya harus bisa berfungsi dan bersinergi dengan baik dalam tim. Yang kedua tentunya kalau kita ngomongin juga structure-nya itu yang penting apa sih? Itu adalah di norms atau di aturannya, gitu ya. Jadi gimana cara kita bisa menerapkan batasan apa sih yang kemudian tidak boleh dilakukan dan apa yang kemudian menjadi hal yang diekspektasikan. Misalnya normsnya itu adalah tidak boleh datang telat ketika kita meeting, gitu ya. Karena kalau kita nggak men-set itu, timnya tidak akan berfungsi dengan baik karena mereka akan tidak punya aturan yang jelas, gitu ya, dalam hal apa sih kemudian boleh dan tidak boleh. Jadi dalam hal ini ada dua hal tersebut, dan sedikit tambahannya adalah tim kalau gitu number-nya timnya lebih besar apakah lebih bagus? Tidak tentu, gitu ya. Jadi dalam hal ini perlu berhati-hati dalam hal menentukan jumlah orang yang bisa secara optimal bekerja dalam sebuah tim. Karena kalau semakin besar timnya tanpa manajemen yang bagus, biasanya itu justru akan menimbulkan kayak miskomunikasi, gitu ya. Ada informasi yang akhirnya tidak sampai, atau bahkan ada juga orang-orang yang memilih untuk tidak bekerja atau free rider ibaratnya, karena mereka merasa oh sudah ada orang lain yang ngelakuin, gitu ya. Nah dalam hal ini yang tadi ya, jadi caranya adalah gimana sih? Yang penting adalah kita punya clear set of norms, atau kita punya aturan yang baku dan jelas, di mana semua tim member itu tahu, jadinya mereka tahu nih apa yang jadi hal yang boleh mereka lakukan dan tidak boleh mereka lakukan, gitu ya. Jadi dalam hal strong structure, poin yang kedua yang perlu dipahami adalah tim membernya harus punya the right mix and also number, jadi jumlahnya harus tepat dan juga harus ada aturan yang jelas, gitu ya. Yang ketiga, supportive context. Kalau teman-teman lihat gambarnya di situ lebih kayak gambar tangan yang lagi mau membantu, gitu ya, membantu tangan yang lain untuk kemudian naik misalnya. Apa sih yang dimaksud dengan supportive context? Supportive context itu adalah environment-nya atau support yang di-provide sama timnya itu harus tepat dalam hal mengkondisikan teman-teman ini sebagai tim member bisa berfungsi secara lebih efektif. Itu apa aja sih, gitu ya? Yang pertama ada reward system, di mana kalau kita bekerja dalam kelompok untuk mereka yang menghasilkan performa kerja yang baik, biasanya kita akan kasih reward tuh ya, apakah itu melalui kalau udah bekerja misalnya melalui promotion, gitu ya, dia akan naik pangkat ibaratnya, ataupun dia naik gaji, gitu ya, ataupun even cukup dengan recognition. Kadang-kadang kita merasa kita sampaikan, gitu ya, sebagai leader kita sampaikan ke tim kita, good job nih, gitu, pekerjaannya sudah baik, gitu. Nah selain reward system juga perlu menekankan pentingnya ada sistem informasi yang baik. Jadi semua tim member itu tahu nih kalau misalnya mereka mau mencari sebuah informasi A atau mereka mau menggunakan sebuah tool untuk bekerja yang B, mereka harus kemana? Mereka punya arahan yang jelas, gitu ya. Jadi di sini juga menekankan pentingnya adanya educational system, di mana kalau dalam dunia kerja itu biasanya akan ada training-training. Jadi caranya kemudian kita bisa meningkatkan kembali apa yang sudah bagus, tapi kayaknya ini bisa ditingkatin deh kompetensinya. Nah itu adalah the educational system, gitu. Nah terutama challenge-nya dengan tim 4D, gitu ya, terutama yang dispersed, gitu ya, yang tersebar di berbagai lokasi, itu agak sulit karena biasanya resource yang ada di suatu tempat itu tidak akan sama di tempat lainnya. Mungkin belum tentu sama. Misalnya kalau dia punya head office-nya itu di Jakarta, gitu ya, kantor pusatnya, mungkin tools yang di-provide atau disediakan untuk teman-teman yang berkantor di Surabaya mungkin bisa aja berbeda. Nah, ini juga teman-teman sebagai tim member juga perlu tahu nih, kadang-kadang mungkin ada yang tidak bisa menghasilkan kinerja yang sesuai dengan ekspektasi. Oh, mungkin karena udah benar belum sih supportive konteksnya dalam hal ini, gitu ya. Jadi, kalau yang ketiga adalah supportive context. Kalau kita ngomongin soal itu gimana kita bisa menciptakan sebuah lingkungan yang mendukung dengan baik, itu melalui reward, good information system atau sistem informasi, dan juga educational system dalamnya, gitu ya. Berikutnya yang keempat adalah mengenai shared mindset. Ini yang terakhir nih, gitu ya. Yang keempat, shared mindset itu apa?
Karena biasanya ini tim 4D gitu, tim-tim yang bekerja mungkin secara kini gitu ya. Mereka tuh biasanya kan lebih kerja dalam grup-grup kecil. Misalnya dalam hal ini bisa aja kemudian dalam sebuah perusahaan, aku nih misalnya gitu ya, aku di HR gitu. Dan sedangkan ada teman-teman lain yang bekerja di tim finance. Nah itu pola pikirnya tuh rata-rata nih tim-tim zaman now itu adalah saya melawan mereka gitu. Jadi ada juga informasi itu lebih karena sifatnya juga lebih digital, orang bisa kerja di mana-mana. Kadang-kadang tuh informasi itu tidak menyeluruh gitu ya. Nah di sini solusi yang bisa dicapai adalah sebuah grup, sebuah kelompok itu harus punya shared mindset gitu ya, sebuah pola pikir yang kemudian akan bisa dibagikan dan juga diabsorb atau diadaptasi oleh seluruh tim membernya. Dalam hal ini tentunya yang memegang peranan penting tidak hanya dari anggotanya atau tim membernya, tapi juga tim leadersnya di sini, gitu ya. Nah di sini dalam hal ini shared mindset itu gimana sih caranya kemudian kita bisa ngebuat culture shared mindset gitu ya. Yang pertama, teman-teman tentu harus mau untuk berbagi informasi gitu. Jadi kadang-kadang yang tadi ya mungkin timnya ada yang jago di data analitik, satu mungkin jagonya di tempat lain. Nah di sini itu penting banget nih kalau teman-teman bekerja dalam sebuah kelompok, tidak bisa tuh untuk kemudian kayak punya informasi yang bagus atau informasi yang penting dan hanya disimpan sendiri. Di sini menekankan pentingnya untuk kemudian teman-teman juga mau berbagi informasi ataupun even berbagi kemampuan gitu ya, berbagi knowledge. Itu juga dirasa penting gitu. Nah, intinya adalah gimana kita bisa berubah dari pola pikir yang tadinya gitu ya di pola-pola kecil kayak tadi misalnya aku di HR, ya udah aku ngerjain aja kerjaan aku di HR, sedangkan di finance ya urusan dia nggak gitu. Tapi kita harus berpikir kalau ujung-ujungnya goal-nya tadi yang pertama gitu ya di direction itu adalah goal dari kelompok yang lebih besar gitu ya. Jadi switch dari yang tadinya aku ke kami gitu dalam hal ini gitu. Jadi perlu punya juga dalam hal ini adalah semua tim member itu, semua anggota timnya juga harus merasa mereka itu dihargai dari hasil apa yang mereka sudah lakukan, gitu ya. Jadi dalam hal ini kemampuan untuk kemudian punya sebuah mindset yang sama itu akhirnya juga bisa membuat perbedaan-perbedaan yang ada dari tim yang diverse tadi, gitu ya, atau kesulitan-kesulitan yang dihadapi itu bisa lebih mudah teratasi, gitu. Nah. Kalau kemudian tadi kita udah lewatin gitu ya, ada 4 nih teman-teman, ada compelling direction gitu ya, tadi goal, ada structure yang kuat, tadi orangnya, tim membernya maupun aturannya. Yang ketiga adalah supportive context gitu ya, ada alat-alatnya, ada environment yang tepat, ada aturan, ada rewarding sistemnya, teman-teman tahu cari informasi di mana, dan ada mindset-nya juga yang kemudian bisa diadaptasi oleh seluruh anggota tim dengan baik. Berikutnya adalah kita sebagai anggota tim juga perlu kadang-kadang melakukan proses evaluasi pada tim kita. Nah, kalau menurut si Bapak Hekman tadi, dia itu mempropose gitu ya, dia itu menyampaikan kalau teman-teman tuh bisa menilai apakah sebuah tim itu sudah bekerja dengan baik atau belum tuh dari 3 hal. Dari output-nya, dari collaborative ability atau kemampuan kita untuk berkolaborasi, dan juga untuk melihat apakah masing-masing individu itu sudah berkembang atau belum. Nah, pertanyaan yang bisa ditanya itu kurang lebih, kalau kita ngomongin soal output, misalnya kita bekerja di sebuah kelompok, kira-kira hasil yang kita hasilkan itu sudah customer kita itu sudah suka atau belum ya? Mereka sudah cukup puas atau belum? Gitu. Yang kedua itu adalah kemampuan kolaboratif gitu ya. Dan di sini kira-kira tim kita tuh udah bisa bekerja sama dengan baik belum ya antara satu dan lainnya. Dan yang ketiga di kemampuan individu untuk berkembang. Kira-kira kalau kita lihat nih di setiap anggota tim kita, apakah saya sudah menjadi lebih baik belum dari ketika saya pertama kali masuk ke tim tersebut? Dan itu dinilainya gimana? Dinilainya itu biasanya di sini gitu ya, itu akan dinilai pakai skala 1 sampai 5 nih teman-teman. Jadi 1 itu paling jelek, 5 itu paling bagus gitu ya. Sebagai setiap anggota tim maupun tim leader nanti kalian bisa menilai kira-kira outputnya dari 1 sampai 5 berapa sih gitu ya. Collaborative ability-nya dari 1 sampai 5 berapa sih? Apakah masing-masing individu udah berkembang tuh 1 sampai 5 berapa sih? Kalau misalnya itu masih jelek, nah itu kemudian bisa dievaluasi ulang, ataupun bisa dikombinasikan juga dengan 3 kriteria ini yang output, kolaboratif, sama individual development ini bisa dikombinasikan dengan 4
kondisi yang tadi, yang ada direction, strong structure gitu ya. Itu juga dinilai dari 1 sampai 5 kira-kira yang mana sih yang sudah bagus, yang mana yang belum. Biasanya underperformance atau kalau masih belum bagus nih di salah satu kriteria ini, misalnya output gitu ya, dan juga itu akan berkorelasi juga dengan salah satu dari kategori atau kondisi yang tadi dari 4 itu. Jadi biasanya itu kalau jeleknya di output, oh mungkin ternyata nilai dari direction-nya juga ternyata kalau dilihat dari masing-masing penilaian anggota timnya juga masih jelek nih. Oh ternyata itu tuh yang jelek gitu ya. Nah ini penting kenapa? Kalau di sini aku juga put understanding the connection. Kalau kita bisa memahami hubungannya apa, itu tentunya bisa membantu untuk tim kita bisa berkembang menjadi lebih baik. Gitu ya. Itu sedikit teorinya. Nah, tapi buat aku sendiri tidak hanya cukup nih di 4 ini, tidak hanya cukup di 4 kondisi ini gitu ya. Berikutnya apa sih yang menurut aku juga penting? Nah ini kalau teman-teman pernah baca atau belum, aku saranin boleh baca gitu ya bukunya ditulis oleh Simon Sinek. Judulnya itu Leaders Eat Last. Di sini menekankan juga ada di judulnya adalah kenapa sih ada tim yang kemudian bisa berfungsi dengan baik atau berhasil, tapi kenapa ada tim yang tidak berfungsi dengan baik gitu ya. Tapi ini memang bukunya lebih dari sisi leadership atau kepemimpinan. It's a very good book, bukunya yang sangat bagus. Jadi teman-teman juga kalau belum pernah baca boleh baca gitu ya. Nah ini aku akan ambil sedikit part dari bukunya tersebut yang berhubungan dengan tim collaboration gitu ya, dengan kerjasama tim gitu. Jadi di sini dituliskan kalau sebuah perusahaan itu the biggest strength-nya itu adalah bukan di orangnya gitu sebenarnya, tapi gimana orang-orang ini gitu ya bisa bekerja sama dengan baik gitu. Mau orangnya itu super banget pinternya, tapi kalau dia nggak bisa bekerja sama dalam tim, nggak akan ada gunanya gitu ya. Dan kemudian trust and cooperation atau kepercayaan dan juga keinginan untuk bekerja sama itu tidak bisa tuh disuruh gitu ya. Misalnya ada leader yang kemudian bilang kalian harus nih bisa percaya dengan si A gitu ya, karena saya bilang kamu untuk percaya, saya minta kamu untuk percaya. Nggak bisa begitu, karena itu adalah sebuah hal yang memang akhirnya harus didapatkan secara natural gitu ya, harus bisa di-earned ibaratnya. Dan juga di buku ini menuliskan kalau manusia itu sendiri tentunya adalah social animal gitu ya, hewan sosial yang kemudian masuk ke dalam sebuah social group. Jadi kita nggak bisa sendiri ibaratnya gitu. Jadi di sini tuliskan kalau sebuah organisasi atau sebuah kelompok itu bisa berfungsi dengan baik, orang-orang di dalamnya itu harus merasa mereka itu berada dalam circle of safety atau lingkaran yang aman gitu ya. Nah itu apa sih gitu. Nah ini circle of safety itu adalah saat semua orang di dalam sebuah kelompok mereka merasa aman gitu ya, mereka merasa nyaman, jadi mereka tuh bisa fokus gimana caranya mereka bisa mencapai sebuah tujuan kelompok yang lebih besar gitu ya. Misalnya kalau di cerita ini di zaman dulu gitu ya, di manusia purba, mereka merasa aman kalau mereka tidur akan ada nih yang jagain mereka dari serangan singa misalnya atau serangan saber tooth gitu ya, macan purba gitu. Jadi mereka tuh benar-benar bisa functioning well kalau mereka udah merasa mereka ada di dalam lingkaran yang aman ini gitu. Nah, kalau mereka tidak berada di lingkaran yang aman ini seperti apa sih? Kalau no circle of safety, orang-orang tuh akhirnya akan merasa mereka terancam oleh keberadaan satu sama lain. Akhirnya daripada mereka untuk mikirin gitu ya, boro-boro nih mereka mikirin apa yang ada di luar, mereka tuh harus menyelamatkan diri sendiri dulu. Jadi kebayangkan ya kalau misalnya kalian berada dalam situasi grup di mana orang-orang dalam grupnya itu tuh hanya berusaha untuk fokus pada dirinya sendiri. Nah itu tuh berarti ada function atau ada fungsi yang dalam grup tersebut yang tidak berjalan dengan baik karena belum ada circle of safety di dalamnya gitu ya. Dan di sini menekankan pentingnya peran dari leader untuk kemudian bisa melalui empati gitu ya, melalui perasaan empati, lebih berempati untuk bisa kemudian membuat anggota kelompoknya itu ada di circle of safety. Nah pertanyaannya, kalau gitu itu cuma fungsinya leader dong, cuma fungsinya pemimpin dong? Enggak juga gitu ya, karena di buku ini juga Simon Sinek pernah bilang kalau misalnya dia bahkan melihat ada orang yang memang menduduki role-role penting di sebuah perusahaan di top management gitu ya, tapi mereka bukan leader gitu. Tapi sedangkan ada orang-orang yang mungkin dia bahkan ada di posisi paling bawah dalam organisasi,
tapi orang-orang pun mengakui kalau dia leader gitu. Jadi everyone can be a leader, tapi poinnya pentingnya adalah pentingnya mempunyai empati untuk kemudian kita bisa membuat semua orang tuh bisa merasa nyaman dan aman. Jadi terciptalah yang namanya circle of safety ini. Nah, empati itu seperti apa sih gitu ya. Nah, ini kita coba lihat ya. So why is it that when somebody has performance problems at work, why is it that our instinct is to say, so why is it that when somebody has performance problems at work, why is it that our instinct is to say, you're out? We do not practice empathy. What does empathy look like? Here's the lack of empathy. This is normal in our business world. You walk into someone's office, someone walks into our office and says, your numbers have been down for the 3rd quarter in a row. You have to pick up your numbers, otherwise I can't guarantee what the future will look like. How inspired do you think that person is to come to work the next day? Here's what empathy looks like. You walk into someone's office, someone walks into your office and says, your numbers are down for the 3rd quarter in a row. Are you okay? I'm worried about you. What's going on? We all have performance issues. Maybe someone's kid is sick. Maybe they're having problems in their marriage. Maybe one of their parents is dying. We don't know what's going on in their lives. And of course, it will affect performance at work. Empathy is being concerned about the human being, not just their output. Gitu ya. Mungkin itu sedikit definisi mengenai empati. Di sini juga aku udah menuliskan gitu ya. Jadi empati itu apa sih gitu ya? Berempati itu apa sih? Jadi definisinya mungkin aku ambil adalah mendengarkan secara aktif. Jadi mendengarkan memang untuk mendengarkan dan memahami gitu ya. Kira-kira apa sih yang kemudian teman kita dalam satu kelompok itu rasakan dan juga hadapi. Jadi bisa membentuk sebuah hubungan yang memang saling percaya di dalamnya. Gitu ya. Nah, karakteristiknya kayak apa sih? Tentunya orang-orang atau tim yang bisa berempati, mereka bisa bekerjasama dengan baik, ada hubungan yang memang alami gitu ya, terbentuk dan juga saling percaya. Terus juga mereka tentunya berusaha untuk care with each other dan juga benar-benar memahami apa sih yang lagi dirasakan dari orang di sekitar kita atau di kelompok kerja kita gitu ya. Jadi intinya berdasarkan apa yang tadi aku sempat sampaikan adalah gimana cara kita bisa foster a good team collaboration gitu ya. Yang pertama adalah kita atau sebuah tim itu atau kita sebagai team member kita harus selalu ingat apa yang menjadi direction kita itu kemana gitu ya. Apa yang jadi goal kita itu kemana gitu. Yang kedua juga tentunya sebuah tim itu harus punya strong structure yang kokoh di mana ini terdiri dari tim membernya itu udah tepat atau belum gitu ya, skill setnya dari berbagai tim member itu udah tepat atau belum, dan juga udah ada aturan belum yang kemudian harus kita ikutin. Yang ketiga tentunya adalah supportive context yang tadi ya, jadi ada sistemnya, ada rewardnya, ada tempat di mana kita tahu kita harus cari informasi itu kemana. Yang keempat tentunya di shared mindset, jadi ada sebuah identitas yang kita ambil bersama gitu ya. Dan terakhir ada evaluation, tapi tidak hanya itu, tentunya yang terakhir kita juga harus punya empathy, gitu. Jadi aku pikir mungkin itu sih, yes. So it's my sharingku mungkin saat ini sore ini begitu dulu. Mungkin ada yang mau ditanyain atau ada yang mau berkomentar mengenai ini teman-teman atau dari Bu Arin? Oke, ini sudah ada 2 orang yang raise hand ya. Tri Rizky Wahyujari bisa di-unmute? Iya, Kak, Oke, mau silakan. izin bertanya, Kak, ya, Bapak Yahya. Bapak Yahya, saya sebelumnya mempunyai grup. Halo, bisa dengar suara saya nggak, Pak? Ya, terdengar. Iya, Bapak. Saya sebelumnya punya grup. Saya sudah mengikuti banyak grup, tapi salah satunya saya punya grup yang menurut saya cukup toksik ya, Pak. Mungkin karena saya juga perempuan sendiri dan biasanya perempuan kan sensitif dan emosional ya, Pak. Saya mencatat pertanyaannya Bapak ini, tulisan-tulisannya Bapak ini. Comparing direction, goal ya, intinya adalah goal. Sebenarnya awalnya itu saya sudah menetapkan bahwa grup kami itu harus semuanya harus magang dan harus supportive, terus strong structure, batasan norma.
Masanya gini, biasa kalau kita dalam satu grup ada yang satu tujuan tapi tidak, misalnya saya pengen salah satu magang, tapi ada salah satu yang cuma tidak mau, cuma ikut kayak magang itu cuma sebagai pelajaran. Jadi kayak tidak ada, kayak kita mau maju tapi kayak tertahan gitu loh. Nah, terus ada lagi satu ini batasan norma. Kita sudah sepakat bahwa kita harus menjalin communication yang baik, tidak ada diskriminasi atau apa. Aku sudah mulai aktif dari awal itu sudah begitu, tapi dari pembuat peraturannya itu ya leadernya itu malah yang bikin diskriminasi sendiri gitu sama teman lainnya. Terus supportive. Aku sungguh jujur dari 4 poin yang kakak buat itu dan sampai di share mindset itu saya udah lakukan pada saat tugas pertama. Tapi karena ketidakkonsisten mereka dengan perjanjian yang sudah kita buat, jadi saya lebih cenderung kepada mutung kalau karena tidak sesuai dengan kesepakatan dan mereka bertindak sendiri gitu, miscommunication itu buat saya jujur, saya belum bisa terima segala sesuatu yang emang dadakan tanpa berkomunikasi dengan saya, itu saya sangat hancur, apalagi karena tugas pertama itu buat semuanya saya, mereka ubah-ubah sendiri, itu cukup menyakitkan buat saya gitu loh. Saya sangat supportive banget, saya bantu, saya share mindset saya, ilmu saya, tapi karena kejadian yang tidak sesuai dengan ekspektasi saya, jadi akhirnya tuh saya jadi ego, saya tidak, itu gimana itu Kak, untuk mengatasi semua permasalahan gitu, karena 4 poin sudah saya buat, tapi terkadang untuk menjalankan 4 poin itu tidak mudah. Nah itu bagaimana, cukup aja. Terima kasih atas pertanyaan saya, terima kasih Kak. Baik, dengan Tri ya tadi kalau nggak salah. Oke. Jadi memang kalau menurut saya sih ini akan bisa berjalan dengan baik kalau memang semua anggotanya itu bersinergi dengan baik gitu ya. Dan dalam hal ini kan sepertinya tadi kalau dari cerita Tri, kayaknya kamu aja nih yang kemudian peduli gitu ya untuk ngelakuin semuanya dengan baik gitu. Nah di sini memang berarti ada function yang tidak berjalan dengan baik gitu kan ya dalam hal ini. Makanya pentingnya untuk kemudian semua orang bisa punya sebuah pemahaman yang sama itu dulu gitu ya. Apa sih jadi goalnya? Kalau itu sudah dijelaskan dengan baik dan semuanya sudah setuju, dan kemudian kita lihat aplikasinya kayak gimana. Nanti kalau sudah berjalan gitu yang tadi aku sampaikan gitu ya, mungkin juga bisa dilakukan dari evaluasinya nih gitu. Teman-teman mungkin selama semuanya bisa punya the open mindset gitu ya, punya kemampuan atau kemauan untuk kemudian menerima feedback, itu kan penting banget ya. Nanti kamu bisa nih sebagai sebuah anggota tim bisa menilai kira-kira dari berbagai indikasi tadi, empat kondisi tadi gitu ya, ataupun dari kategori output ini, yang 3 ini ada di sini output, collaborative capability, member individual development ini, apakah nilai menurut kamu tuh berapa dari 1 sampai 5? Kamu sampaikan kepada tim member gitu, terutama kepada tim leadernya gitu ya. Nah, kalau dalam ini sih saran aku, kalau misalnya memang ujung-ujungnya dia tidak menerima feedback-nya dengan baik, unfortunately gitu ya, ini agak susah juga, karena kan sebuah tim untuk bisa berfungsi dengan baik, semuanya itu harus punya the same goal gitu ya. So in this case mungkin boleh dilihat lagi nih, apakah kemudian goal awalnya yang di-set gitu ya, yang menjadi the first condition itu semua orang tuh udah benar-benar setuju atau belum. Kalaupun sudah tahu tapi belum tentu mereka mau untuk coba ngelakuin ke arah sana dengan baik gitu ya. Nah, kalau di sini kan tadi saya juga menyampaikan kalau goal-nya itu tuh harus membuat orang-orang di dalamnya itu merasa mereka termotivasi untuk bisa menuju ke arah sana. Nah, kalau belum ke sana, berarti mungkin perlu dilihat lagi tuh, apakah goal-nya itu memang sudah disepakati atau setuju belum sih sama semuanya. Nah, kalau belum, dan mungkin perlu direvisit lagi goal-nya. Tapi selalu saran saya sih mungkin, terutama karena ini adalah sifatnya mungkin kalau saya lihat di kelompok-kelompok yang informal gitu, mungkin di kelompok belajar gitu ya. So, selama memang orang-orang tersebut bisa punya open mind gitu ya, lakukanlah evaluasi kelompok sih, Tri, gitu. Jadi berikan feedback, menurut kamu so far dari yang sudah berjalan itu seperti apa kondisinya, tapi juga dalam hal yang sama juga kamu membuka juga untuk teman-teman bisa memberikan feedback ke kamu, gitu ya. Jadi misalnya kadang-kadang kita juga kadang-kadang punya blind spot, dimana kita merasa nih, kenapa saya terus yang kerja nih, tapi ternyata ada hal-hal loh yang karena ternyata ada miskomunikasi misalnya gitu ya, ada hal-hal yang kayak tadi misalnya karena terlalu berbeda background-nya, ada yang merasa oh saya sudah melakukan ini dengan baik,
tapi menurut saya kamu belum melakukan ini dengan baik gitu. Nah, itu perlu ada komunikasi. Jadi saran saya adalah lakukan evaluasi dan kemudian sampaikan feedback-nya kepada tim, terutama kepada tim leader. Semoga yang bersangkutan punya open mind juga untuk kemudian mau berubah gitu kalau memang feedback yang diberikan ini membangun gitu. Tapi kalaupun tidak, ya mungkin memang dalam hal ini kalian belum punya sinergi yang sama untuk mencapai sebuah goal tersebut sih menurut saya sih. Tapi yang penting komunikasi dan berikan evaluasi sih, Tri, menurut saya. Iya benar Kak, emang susah banget kalau dikasih feedback, susah banget itu komunikasinya. Terima kasih Tri. Kak, boleh nggak ini tanya yang satu lain lagi? mau tanya juga nih, jadi kami tadi sudah cukup panjang ya. Apa-apa Tri, kalau kamu punya pertanyaan boleh di email aja ke saya nanti. Boleh ya Kak, nanti saya minta ya Kak. Boleh. Terima kasih Kak. Terima kasih. Selanjutnya tadi yang sudah angkat tangan ada Rahmat Fahri Naim. Silakan dan untuk pertanyaannya diusahakan itu ya, singkat pada jelas. Oke, terima kasih. Silakan Rahmat Fahri. Oke. Oke. Suara saya kedengeran? Oke, sudah kedengeran. Rahmat. Oke, saya singkat aja karena udah diinstruksiin singkat kan. Kan ini kan kakak membuat program ini yang tentang disabilitas tak terlihat lebih banyak, berarti kakak udah ngungkapin disabilitasnya kakak di perusahaan kan kurang lebih kan? Betul. Yes. Itu bagaimana caranya kakak mengungkapkan hal itu di masa lalu tanpa dikeluarkan dari perusahaan? Soalnya banyak teman-teman saya yang disabilitas tidak terlihat ya, ini kasus ya, beneran kejadian. Dia antara dia ngungkapinnya belakangan atau dia ketahuan sama orang lain terus dia dikeluarkan gitu. Nah, gimana caranya kakak biar bertahan kayak gitu? Jadi dalam hal ini memang penting banget untuk punya sebuah organisasi yang memang juga menekankan nilai yang sama gitu ya pada hal ini. Aku nggak bisa ngomong apakah perusahaan yang tadi temannya Rahmat gitu ya, apakah itu kemudian nggak boleh begitu atau kayak gimana gitu. Tapi mungkin unfortunately sayangnya dia mungkin berada pada organisasi yang belum bisa menerima hal tersebut gitu ya. Karena buat kami di L'Oreal kita melihat disabilitas itu bukan sebuah hal yang menjadi batasan. Semua orang berhak untuk diterima dengan nilai yang sama, dengan perlakuan yang sama, apakah itu dia punya disabilitas atau tidak. Dan di sini tujuan dari kampanye ini adalah mulai dari kita sendiri gitu ya. Jadi kalau kita mau buat awareness, kalau disabilitas itu bukan sebuah hal yang kemudian harus ditakuti atau dihindari gitu, karena tanpa disadari pun bisa aja ternyata kita juga punya disabilitas seperti yang tadi yang tidak terlihat gitu ya. Jadi dalam hal ini memang sayangnya mungkin temannya Rahmat itu berada pada organisasi yang mungkin memang belum bisa melihat nilai tersebut gitu. Nah kalau di kita di L'Oreal kita sudah melihat pentingnya untuk kemudian punya pemahaman yang sama kalau semua orang tuh harus diperlakukan sama secara inklusif gitu sih. Bahkan nih gitu ya, kalau dilihat dari aturan undang-undang pemerintah sebenarnya kan kita perusahaan swasta tuh wajib memiliki 1% dari total employee kita, total karyawan itu dengan disabilitas. Target yang diberikan kepada L'Oreal Indonesia dari grup L'Oreal itu kita harus 2%. Jadi lebih tinggi dari dari aturan yang ada dari pemerintah gitu ya. Kita masih berusaha untuk ke sana karena kita juga tahu kita masih belum mencapai angka tersebut, tapi paling enggak bisa terlihat kalau organisasi ini khususnya L'Oreal gitu ya secara grup juga menekankan pentingnya untuk kemudian kita memberikan kesempatan yang sama dan juga open up gitu ya, membuat sebuah lingkungan kerja yang inklusif sih Ahmad. Jadi aku nggak bisa bilang untuk organisasi yang lain yang mungkin belum mengadopsi nilai yang sama seperti L'Oreal, tapi kalau di kita, nilai kita selalu adalah kita ingin bisa membuat lingkungan kerja inklusif, terbuka untuk semua, menerima yang sama, apakah itu disabilitas atau enggak, dan bahkan kita menyuarakan campaign ini gitu ya. Kalau kadang-kadang mungkin tanpa kita sadari, kita pun juga punya disabilitas gitu. Jadi mungkin memang perbedaan pada nilai yang diadopsi dari setiap organisasi yang mungkin juga belum sama sih. Tapi kalau untuk L'Oreal, kita melihat banget nih pentingnya untuk punya lingkungan kerja inklusif ini gitu.
Oke, terima terima kasih. kasih Pak Yahya dan juga Rahmat. Oke, selanjutnya saya akan kasih kesempatan yang kemarin-kemarin belum sempat nanya adalah Hana Pertiwi. Silakan Hana Pertiwi dari Tangerang. Bisa di-unmute ya. Oke, silakan. Kesempatan yang ya Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang mau saya tanyakan tadi ada apa K3, penerapan K3 di L'Oreal itu kalau untuk penyandang disabilitas, misalkan kalau ada bencana gempa bumi kayak seperti yang terjadi kemarin, itu bagaimana penerapannya? Untuk penyandang disabilitas, jadi ada yang menggunakan kursi roda, itu kalau misal dari lantai atas, itu bagaimana? Kemudian yang kedua, program yang tadi brainstorm L'Oreal, itu apakah juga dilakukan kepada peserta disabilitas atau karyawan disabilitas? Terima kasih. Baik, yang pertama berkaitan dengan berarti aksesibilitas gitu ya. Jadi untuk teman-teman mungkin yang dalam hal ini membutuhkan kursi roda gitu ya. Memang itu menjadi sebuah hal yang terus-menerus akan kita coba untuk improve juga, untuk kita perbaiki. Tapi kita sudah mulai untuk membuat fasilitas atau aksesibilitas yang sudah lebih baik, terutama untuk teman-teman let's say dengan kursi roda, yang menggunakan kursi roda. Misalnya kita ada toilet khusus yang memang di sini udah ada handrailnya gitu ya. Jadi teman-teman yang memang menggunakan kursi roda bisa lebih menggunakan kamar mandi dengan lebih mudah. Tapi kalau misalnya nih dalam situasi tertentu kayak misalnya kemarin gitu ya, unfortunately memang secara jujur saat ini kita masih belum punya misalnya kayak kemarin kalau misalnya ada gempa dan kemudian lift tidak bisa dinaiki gitu ya. Kemudian gimana caranya teman-teman yang kursi roda itu bisa dievakuasi dengan baik. Saat ini solusinya masih menggunakan bantuan dari teman-teman dari tim safety kita untuk kemudian bisa mengevakuasi itu gitu. Jadi masih menggunakan manual karena L'Oreal sendiri itu bekerja di gedung yang tidak dimiliki sendiri oleh L'Oreal gitu ya. Mungkin kalau let's say L'Oreal-nya punya gedung sendiri mungkin seperti yang ada di global, mungkin itu akan bisa memiliki akses fasilitas yang bisa lebih dimainkan gitu ya atau diubah gitu. Sedangkan kalau ini kita bekerja di sebuah gedung yang kita menyewa ruangannya, ibaratnya lantainya, maka kita tidak se-fleksibel itu nih, tidak semudah itu untuk kemudian bisa melakukan perubahan. Tapi sedikit demi sedikit kita paham kalau ada beberapa hal yang mungkin harus kita ubah juga gitu ya. Misalnya ada penunjuk jalan, kalau kemarin juga ada masukan gitu ya, gimana caranya kita bisa menambahkan huruf braille di map yang ada di L'Oreal, terutama untuk gimana caranya teman-teman yang mungkin buta atau netra gitu ya bisa kemudian melihat akses evakuasi itu kemana sih gitu ya. Itu pun ada jadi sebuah hal yang mungkin memang masih akan terus kita lakukan sih. Tapi memang sudah ada yang mulai kita coba implementasikan, tapi memang belum sempurna dan itu masih menjadi sebuah PR yang masih harus terus-menerus kita perbaiki gitu dalam hal ini, dalam hal aksesibilitas gitu ya. Dan kalau kemudian pertanyaan kedua mengenai brainstorm tadi, kalau saya mengenai brainstorm tapi saya lupa pertanyaannya apa, boleh diulang mungkin deh, sorry banget. Tadi apakah itu juga untuk peserta disabilitas? Oke, baik. Jadi kalau pertanyaan itu intinya adalah terbuka banget untuk semua, jadi kita tidak membatasi gitu ya, sama teman-teman ini bisa kemudian mengikuti sesuai dengan tema yang berlaku, jadi semua orang boleh ikut kok. Jadi saya mengencourage, saya mengajak teman-teman juga semua untuk bisa ikut, karena sebentar lagi akan mulai, jadi boleh banget untuk kemudian ikut nih ke program itu, jadi itu terbuka untuk semua. Oke, terima kasih. Ini ada mungkin kita bisa kasih satu pertanyaan lagi ya dari yang Saktiagani RI. Saktiagani, silakan untuk silakan pertanyaannya. Baik, terima kasih Kak. Izin bertanya sih Kak mengenai kerja sama tim gitu. Soalnya saya pernah mengikuti beberapa organisasi ya, terutama pada kerja sama tim, pastikan tiap anggota tim itu memiliki pendapat yang berbeda-beda ya, terutama mengenai menyusun proyek tertentu gitu. Namun pada akhirnya kan setiap anggota itu pasti akan memilih satu proyek yang dianggap
paling banyak ya suaranya dan dianggap paling baik. Nah, bagaimana gitu apabila hasil diskusi dari proyek tersebut tuh tidak sesuai gitu dengan keinginan kita. Jadi otomatis kan kita harus mengikuti ya hasil dari diskusi tersebut. Nah, bagaimana supaya kita tuh bisa menerima dan bisa menjalankannya itu dengan dengan penuh gitu tanpa sebagian-sebagian gitu, Kak. Oke, nah ini oke, jadi intinya adalah kamu merasa ketika dalam hal sebuah pengambilan keputusan di grup itu ide kamu kemudian sayangnya tidak menang gitu ya. Dan kemudian kamu harus melakukan ide yang lebih disetujui oleh kelompok gitu ya. So menurutku sih dalam hal ini memang tentunya kalau kita bekerja dalam kelompok kita juga perlu mengikuti apa yang kemudian menjadi sebuah keputusan kolektif gitu ya, atau apa yang kemudian akan jadi goal yang kemudian di-set bersama gitu. Dan dalam hal ini mungkin kadang-kadang bisa aja kemudian kita setuju atau tidak, tapi kalau dalam hal ini kita sudah ada di dalam situasi berkelompok tersebut, kadang-kadang kita tidak bisa milih atau kita tidak bisa keluar gitu dari kelompok tersebut, ya mungkin memang pada saatnya kita yang juga harus bisa beradaptasi sih gitu ya, dalam hal kita mengikuti apa yang menjadi kemudian arahan atau goal yang kemudian mau dicapai dari kelompok tersebut dalam hal ini sih menurut saya. Gimana caranya kemudian kamu bisa mengikuti dengan sepenuh hati, ya mungkin berusaha untuk mempunyai mindset atau pola pikir yang lebih terbuka aja dulu sih menurut saya. Memang mungkin akan agak sulit gitu ya di awal untuk bisa menerima dan melakukan gitu apa yang bukan jadi tugas kamu gitu, bukan menjadi ide kamu, tapi yang penting melihat gambaran lebih besarnya sih, apa yang menjadi tujuan kelompok yang ingin dicapai, itu yang menjadi, karena kalau kelompoknya berhasil kan kamu juga berhasil gitu ya. So in this case memang butuh untuk punya pola pikir yang terbuka dulu dan juga ada proses adaptasi di sana. Dan kemudian berikutnya semoga ketika dalam proses dinamika kelompok yang terjadi berikutnya gitu ya, kamu juga boleh sih kasih feedback menurut kamu begini gitu ya, dari hal yang sudah berjalan, apa yang baik, apa yang belum. Dan kalau ada perubahan yang mau kamu juga sampaikan, boleh banget untuk kemudian kamu komunikasikan dalam dinamika kelompok tersebut. Tapi menjawab pertanyaan kamu, kalau buat aku gimana caranya, karena itu adalah sudah menjadi keputusan kelompok, maka sebaiknya kamu berusaha untuk adaptasi dan punya pola pikir yang juga paling nggak menerima dulu gitu sih, open mind. Baik, terima kasih, semoga menjawab ya. Terima kasih Pak Yahya, sekali lagi ini ada beberapa yang bertanya tentang lowongan nih. Tapi kalau lowongan bisa dicek ya Pak Yahya ya di sosmed, di website L'Oreal, nanti juga di link. Yes, atau tadi aku udah kasih LinkedIn-ku ataupun emailku, kalau mau juga boleh banget di drop aja ke emailku, aku akan dengan senang hati kok untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman juga. Oke, siap. Nanti kami teruskan ke teman-teman. Ya. Baik, terima kasih kalau gitu Pak Yahya. Ini tidak terasa ya, diskusi kita udah 1,5 jam, tiba-tiba udah 4:30. Sebelum kita akhiri, mungkin kita bisa foto bersama mungkin ya. Jadi teman-teman silakan untuk buka kameranya. Mungkin nanti ini juga Bu Arin, kalau misalnya ada, karena tadi lumayan aktif ya teman-teman ya, jadi nanti mungkin Bu Arin boleh memilih gitu tiga nama teman-teman yang kemudian aktif gitu ya, dan nanti kalau misalnya itu juga boleh informasikan saya untuk nanti kemudian saya akan kirimkan souvenir juga dari L'Oreal gitu. Oke, siap. Nanti akan kami pilih kalau gitu. Link IG-nya Kak Yahya bisa di-share biar. Oh, ada link IG Pak. Ditanya, ada yang nanya, mungkin bisa share link IG. Link IG, ya. Di kolom chat IG aja. saya di kolom chat. Baik, saya aja lupa loh IG saya. Oke. Oke, baik. Yes. Ya. Oke. Oke Kak, thank you. Oke. Terima kasih. Oke, sudah siap belum ini ya? Sudah pada buka kamera? Bagaimana Kak Yogi? Sudah siap untuk ngambil gambar? Oke. Oke, silakan dikasih aba-aba Kak Yogi. Oke ya teman-teman.
1, 2, 3. Oke, slide 1, 2, 3. Salam inklusi dong. Wah, salam inklusi itu gini ya, kalau nggak salah ya. Kelingking. Tangan kanan atau kiri? Kelingking, kiri, kanan bisa, kiri bisa. Oh, oke, berarti Kiri. Oh, kiri kanan. Oke. Yang penting kelingking, Kak. Oh, oke, yang penting kelingking. Oke, silakan diambil lagi, Kak Yogi. Oke. 1, 2, 3. Oke, siap. Terima kasih sekali lagi Pak Yahya untuk pemaparannya hari ini. Karena kerja tim itu materi yang penting sebenarnya. Penting banget dan banyak yang istilahnya karena masih mahasiswa ya, mungkin nanti nggak tahu gimana di dunia kerja. Semoga hari ini pertanyaan-pertanyaan atau misalnya bisa lebih menyiapkan lah teman-teman kalau nanti di dunia kerja. Sesi hari ini kita juga rekam gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau nonton lagi, pelajari lagi gitu, itu bisa banget. Baik, setelah ini untuk peserta silakan stay di room karena ada absensi. Untuk Pak Yahya, terima kasih. Semoga lancar juga kerjaannya, Pak. Terima kasih kalau gitu semua. Terima kasih juga teman-teman dari Divaling. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Selamat sore. Selamat Selamat sore. sore. Salam sehat Kak Yahya. Oke, terima kasih teman-teman JBI mungkin bisa bantu saya ya untuk menerjemahkan. Jadi ini ada link absensi, silakan diisi. Kalau sudah diisi tidak perlu konfirmasi di kolom komentar karena takutnya nanti ketutup-tutup ya. Jadi kalau misalnya sudah isi silakan untuk langsung tinggalkan ruangan. Dan kemudian kalau misalnya teman-teman mungkin ada pertanyaan yang belum terjawab gitu ya, itu silakan ditaruh di grup, nanti kami bisa sampaikan ke Pak Yahya. Satu lagi pengingat untuk teman-teman, nanti di hari Kamis ya, kita ada sesi lagi. Kita akan belajar tentang apa Mbak Suri, tentang CV. Kita akan belajar tentang gimana sih nulis CV, kalau ngelamar kerja itu gimana caranya gitu ya. Karena itu juga akan membantu teman-teman untuk menentukan apakah teman-teman istilahnya secara administratif menarik atau tidak untuk perusahaan. Jadi jangan lupa ya, di jam yang sama di hari Kamis jam 3 sampai jam 4:30. Oke, kalau begitu silahkan diisi. Ini batas waktunya seperti biasa adalah sampai 16.50. Oke, terima kasih kalau gitu. Ya, terima kasih teman-teman JBI untuk hari ini. Dipersilahkan juga kalau misalnya ada acara bisa live gitu. Oke, yang lainnya silakan tunggu sini ya. Silakan playlistnya Ibu Suri dan di stop record.